Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kami siang hari ini. Tak kenal, maka saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Maria Katarina, yang tentunya hari ini saya akan memandu seluruh jalannya acara pada hari ini. Dan untuk webinar kali ini adalah kerjasama antara CNBC Indonesia dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI, di mana acara tersebut ini merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap perhatian pastinya untuk isu kualitas lulusan pendidikan vokasi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional. Saya senang sekali karena saya bisa ikut dalam euforia ini karena seperti kita ketahui bahwa lulusan vokasi ini adalah lulusan-lulusan yang siap pakai begitu ya, dan tentunya siap untuk segera bersaing dengan persaingan di dunia kerja ke depannya ya. Webinar ini akan diselenggarakan pada pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, dengan peserta yang ikut bergabung adalah mulai dari peserta didik vokasi, kemudian praktisi pendidikan, pengusaha, baik UMKM dan juga sektor industri lainnya, hingga masyarakat yang juga concern serta membutuhkan informasi seputar lulusan vokasi menjawab tantangan ekonomi nasional. Nah, saya ingatkan terlebih dahulu dari awal acara begitu ya, untuk seluruh peserta yang ikut dalam acara webinar hari ini jangan kemana-mana, karena dengan Anda mengikuti keseluruhan diskusinya, Anda harus ikuti keseluruhannya karena nanti di akhir acara kita akan umumkan siapakah yang akan mendapatkan giveaway. Giveaway-nya apa? Yaitu adalah salah satunya menjadi narasumber pada program Profit di CNBC Indonesia. Pasti penasaran dan ini sangat-sangat excited ya, menjadi salah satu narasumber di program yang paling keren juga di CNBC Indonesia ya. Nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab untuk seluruh peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini sampai dengan sore nanti, dan silahkan mengirimkan langsung pertanyaan melalui WhatsApp di admin kami, nomornya di 0812-1299-001. Kita ulangi lagi, 0812-1299-001, dan sudah ada juga di note, bisa dicatat, dan ikuti terus webinar CNBC Indonesia bekerjasama dengan Mitra Studi Kemendikbud RI. Oke, saya langsung saja sapa karena saya sudah bersama dengan para expert begitu ya, yang akan memberikan banyak sekali masukan dan juga gambaran tentang dunia vokasi dan seperti apakah para lulusan vokasi nantinya akan siap untuk bersaing ya. Hari ini sangat spesial karena ada seseorang yang berkontribusi serta concern juga tentang dunia pendidikan di Indonesia dan juga memperkenalkan kepada kita semua tentang apa itu yang namanya konsep link and match. Dan pastinya beliau ini juga masih aktif dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Beliau, saya langsung sapa saja, salam hormat dari kami, Bapak Wardiman Joyonegoro. Selamat siang Bapak. Beliau adalah bisa disebut apa ya, eyang pengamat pendidikan, dan juga beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 1993 dan juga sampai dengan 1998. Saya mau sapa dulu Pak Wardiman, apa kabar Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Baik. Ini harusnya memberikan semangat buat teman-teman yang ikut di sini karena beliau ini sudah menginjak usia 86 tahun, benar? Pak Wardiman, betul, tapi masih sehat begitu ya, masih semangat dan pasti siap untuk memberikan gambaran dan juga motivasi untuk kita siang hari ini ya. Dan saya juga mau sapa juga para expert yang lain yang sudah hadir bersama dengan saya. Saya mau sapa pertama adalah ada Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat siang Pak Wikan. Selalu sehat ya Pak ya. Selamat siang Mbak Maria, terima kasih. Salam hormat Pak Wardiman dan Bapak Ibu semuanya. Baik, yang kedua ada Mas Joshua Pardede, pengamat ekonomi sekaligus juga Vice President Bank Permata. Apa kabar Mas Joshua? Selamat siang Mbak Maria, kabar baik Mbak. Oke, selanjutnya ada, ini dia yang selalu membawa kenangan ya di tengah-tengah kita begitu ya. Ada Mas Edward Tirtanata, CEO dan juga co-founder Kopi Kenanga. Halo, selamat siang Edward. Selamat siang Mbak Maria, selamat siang Pak Wardiman, selamat siang semuanya. Salam kenal. Oke.
Expert kita sebenarnya ada satu lagi mungkin nanti menyusul sambil berjalannya acara begitu ya, ada Bang Sandi, Bang Sandiaga Uno, pengusaha dan juga politikus begitu ya. Nanti kita akan sapa di tengah-tengah acara karena kita akan running begitu ya. Di sini juga sudah banyak sekali partisipan yang ikut, kurang lebih sudah sampai 800-900 partisipan begitu ya. Mudah-mudahan akan terus bertambah juga karena memang banyak yang ingin tahu terkait mengenai seperti apakah lulusan vokasi ini akan mudah diserap di dunia pekerjaan begitu ya di Indonesia, dan seperti apa juga untuk meningkatkan daya saing di sana. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan bahas nih ya seputar pentingnya peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Kemudian juga bagaimana sih peran pemerintah dalam Dirjen Mitra Studi ini sebagai jembatan antara kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri pastinya terhadap lulusan vokasi. Serta apa saja yang perlu disiapkan ya untuk mewujudkan program Link and Match. Pastinya dari segi peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi dan juga persiapan dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional. Dan mengawali webinar hari ini pada siang hari ini, saatnya kita juga mendengarkan begitu ya mungkin gambaran, kemudian juga petua semangat begitu ya dari sosok yang memang sudah selama ini kita kenal dan kita ketahui bahwa beliau juga memperkenalkan apa itu Link and Match gitu ya. Saya persilahkan langsung dengan hormat Bapak Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 1993 sampai 98, dan kami juga sekaligus memperkenalkan Pak Wardiman untuk membuka webinar pada siang hari ini. Kami persilakan Pak Wardiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dirjen yang saya hormati, anchor kita, Karina, para narasumber, para ahli-ahli atau pakar-pakar ekonomi, dan tentunya pemirsa yang saya hormati. Saya sangat senang dapat berbicara di webinar ini karena sangat penting menyangkut tenaga kerja dan vokasi yang berguna untuk ekonomi Indonesia maupun untuk kesejahteraan Indonesia. Untuk memberikan persepsi, bayangan, apa tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja dan vokasi ini, pendidikan juga, saya mengutip laporan Bank Dunia tahun 2014 dan tahun 2018. Meskipun sudah lama, tetapi masih relevan sekali apa yang disurvei oleh Bank Dunia itu. Meskipun laporan itu sudah saya tinggal sepertiganya saja, tapi begitu banyak data, sehingga mungkin diperlukan waktu 10 menit sedikit untuk membacakan laporan Bank Dunia itu. Saya mulai saja dengan Bank Dunia mengatakan bahwa meningkatkan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas kerja sangatlah penting karena akan memberi nilai tambah pada tenaga kerja kita, mengurangi kerentanan akan kehilangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan dan kompetisi sektor swasta. Di samping itu, Bank Dunia juga mengatakan perlu diciptakan dan ditingkatkan lowongan kerja di sektor industri manufaktur dan sektor servis tingkat tinggi. Lanjut adalah pertumbuhan GDP atau PDB di atas 5% akan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi untuk menghindari middle income trap yang seperti dialami oleh Brasil, Meksiko, Afrika Selatan sejak tahun 1980, maka pertumbuhan menurut Bank Dunia harus di atas 5%. Kemudian untuk menjadi negara high income ekonomi pada 2030 yang sering didengungkan, maka pertumbuhan Indonesia perlu pada sedikitnya 9%. Lanjut mengenai kualitas pendidikan yang menurut Bank Dunia mempengaruhi lapangan kerja.
Antara 2011 dan 2016 misalnya, sebanyak 65% lapangan kerja baru di Indonesia adalah dalam sektor low productivity. Peningkatan ekonomi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja menurut Bank Dunia juga penting. Marilah kita ikuti perbandingan mengenai produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia $3.600. Tenaga kerja Malaysia $15.500 atau 4 kalinya. Thailand $5.300 atau 1,5 kalinya. Kemudian angka competitiveness atau angka persaingan yang menunjukkan bagaimana ekonomi bisa menghadapi masa depan. Indonesia nomor 64, Malaysia lebih bagus 79, Thailand juga lebih bagus 67, sedangkan Vietnam di angka 60. Kemudian kita ke pendidikan, survei dari Bank Dunia. Pendidikan sejak reformasi telah menunjukkan kemajuan yang luas, yang aksesnya juga sangat baik. Tetapi masih terdapat defisit dalam mutu. Misalnya, literasi fungsional umur 15 tahun ke atas di Indonesia masih 55%. Bandingkan dengan Vietnam yang mulainya lebih lambat dari kita, itu sudah 14%. Kemudian, meskipun reformasi pendidikan telah banyak dilakukan, beberapa tindakan masih perlu ditangani, seperti usaha memperkecil perbedaan prestasi siswa antar daerah yang semakin menonjol, serta memperbaiki kekurangan guru di tahun-tahun mendatang. Di luar statistik pendidikan resmi, Indonesia perlu menangani dimensi lain, seperti malnutrisi kronis pada lebih dari 30% anak Indonesia di bawah 5 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, maka ini 2 kali lipat dari Malaysia atau Thailand. Berdasarkan tes-tes dari PISA yang terkenal itu, antara 2003 dan 2015, maka untuk mencapai mutu dari negara maju, negara OECD, maka pendidikan Indonesia jikalau melakukan business as usual, memerlukan 50 tahun untuk mengejar matematik, 36 tahun untuk mengejar pembaca, dan 134 tahun untuk mengejar sains. Kalau kita ambil sekolah kaya aja, sekolah yang punya guru lengkap, gedung lengkap, dan sebagainya, maka untuk mengejar itu dengan business as usual ya, maka untuk matematika 22 tahun, untuk membaca 33 tahun, dan untuk sains 62 tahun. Para pemirsa yang terhormat, Bank Dunia selanjutnya bahwa untuk mengurangi kesenjangan atau gap dari skill, perlu dilakukan perbaikan mutu pendidikan di semua level, mulai dari SD malahan, Bank Dunia mengatakan, serta memperluas, meningkatkan, dan memperbanyak pusat-pusat latihan. Selanjutnya, Bank Dunia menyatakan bahwa para lulusan selain dilengkapi dengan skill atau kompetensi yang tepat, juga perlu dilengkapi dengan behavior skill, atau saya nyebutnya soft skills, yang berguna di dunia kerja, seperti disiplin kerja, dapat diandalkan, reliability, teamwork, dan kepemimpinan. Kemudian Bank Dunia mengadakan beberapa kali survei dan didapatkan bahwa 70% dari perusahaan manufaktur sukar mengisi
staf profesional yang cocok seperti insinyur, accountancy, professionals, dan sebagainya. Nah, sekarang Bank Dunia memakai kata mismatch. Saya dulu memakai kata link and match karena ingin link dengan dunia kerja. Nah, Bank Dunia mengatakan bahwa ada mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pertama, mismatch-nya adalah dunia pendidikan tidak dapat menyediakan cukup lulusan untuk profesi tertentu. Dan mismatch yang kedua adalah meskipun jumlah lulusan bertambah banyak, sangat mengagumkan, tetapi bidang kompetensi dan mutu lulusannya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh dunia kerja. Mengenai pengangguran, maka Bank Dunia surveinya mengatakan bahwa antara SMA maupun SMK ternyata penganggurannya sama. Berarti dunia kerja melihatnya sebagai skill yang sama. Kemudian pengangguran umur 20 sampai 29 dari sekolah menengah dan perguruan tinggi hampir 2 kali lipat dari pengangguran SD. Ini survei dari Bank Dunia. Nah, ini sudah terakhir. Bank Dunia menyarankan agar pendidikan vokasi di sekolah menengah dan di perguruan tinggi responsif. Dulu saya pakai kata-kata link and match, tapi ini Bank Dunia mengatakan kata-kata responsif atas keperluan topik, atas keperluan skill dunia kerja. Karenanya diperlukan kebijakan, diperlukan polisi yang tepat agar dunia pendidikan tidak terisolasi dari dunia kerja. Diperlukan jalur informasi, jadi jalan-jalan informasi yang menghubungkan informasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi kita dengar tadi ada direktur yang khusus dibentuk untuk ini. Dulu zaman saya sebut itu link and match. Selain peningkatan sektor pendidikan, hendaknya dilakukan juga peningkatan kebijakan yang positif di bidang investasi industri, di bidang tenaga kerja, di bidang pasar modal, dan di bidang kebijakan pengembangan industri dan kerjasama dengan swasta. Dengan perkataan lain, ini bukan bidangnya Departemen Pendidikan saja, tapi departemen-departemen lain yang mengurus investasi industri, mengurus tenaga kerja, mengurus pasar modal, mengurus kebijakan pengembangan industri. Bapak Dirjen yang terhormat, hadirin yang mulia, laporan Bank Dunia tersebut menunjukkan betapa besar problem dan tantangan yang kita hadapi dan betapa rumitnya persoalan. Karena tidak saja pendidikan, tapi melibatkan kementerian lain atau sektor lain. Juga melibatkan hubungan dunia kerja dengan pendidikan dan dengan sektor lain atau link and match. Tidak saja peningkatan skill dan kompetensi, tapi juga peningkatan tadi jalur atau link and match, peningkatan soft skill atau behavior skill, yang saya juga sebut budaya industri, seperti disiplin, reliability, teamwork, dan kepemimpinan. Jika kita business as usual, maka untuk mengejar ketinggalan dalam matematik untuk sekolah kaya itu perlu 22 tahun. Dengan business as usual, maka pertumbuhan akan sukar beranjak dari 5% sampai 9%. 9% adalah pertumbuhan yang kita dambakan untuk menjadikan Indonesia besar, Indonesia maju, Indonesia makmur. Kita harus bekerja keras.
untuk mengejar ketinggalan skill dan kompetensi ini. Berbagai kebijakan harus dirumuskan di hampir semua sektor pendidikan sekunder dan tersier dan di dalam sektor-sektor lain yang saya sebut tadi. Dan keadaan sudah mendesak, apalagi dengan ancaman penutupan oleh COVID-19 ini yang akan menghambat usaha kita. Saya harapkan dan saya dambakan bahwa webinar ini dapat memberikan saran-saran berharga dan jalan keluar dengan berbagai tindakan dan kebijakan selanjutnya untuk peningkatan skill, peningkatan kompetensi, dan produktivitas menuju Indonesia yang makmur. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bang Sandi. Ayo, apa kabar? Bang Sandi baru bergabung bersama dengan kami. Bang Sandi tadi sudah dengarkan sedikit pencerahan juga ya dari Pak Wardiman ya Bang Sandi ya. Oh, banyak pencerahan, bukan sedikit itu. Oke, baik. Jadi lengkap semua expert saya siang hari ini. Pak Wardiman, terima kasih sekali tadi atas pencerahannya luar biasa begitu ya. Ini masukan dan saya juga banyak mencatat begitu ya apa-apa saja yang menjadi PR pastinya untuk lulusan-lulusan di Indonesia dan ini pasti PR kita bersama ya. Nah, langsung saja kita mulai karena rangkaiannya sangat padat sekali untuk webinar kita siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke acara inti webinar CNBC Indonesia beserta dengan Mitra Studi Kemendikbud RI di mana kita ambil tema hari ini adalah lulusan vokasi menjawab tantangan ekonomi nasional. Nah, untuk teman-teman yang hadir dan juga ikut begitu ya berpartisipasi di sini, kita akan bagi webinar ini menjadi 2 sesi dan bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan sekali lagi boleh langsung mengirimkannya via WhatsApp ke nomor 0812 12990001 ya, ada di situ di layar, jadi bisa langsung dicatat saja untuk dikirimkan pertanyaannya, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan dari peserta ini pastinya juga akan kita saring dan nanti langsung dijawab oleh para expert dan juga narasumber yang hadir. Nah, kita bagi menjadi 2, pertama 40 menit yang pertama per speakers, nanti saya kasih waktu 10 menit untuk kita ngobrol-ngobrol, kemudian untuk yang sesi yang kedua juga ada sekitar 40 menit lagi, nanti kita sama-sama deh ngeblend begitu ya, saling sharing dan juga saling memberikan masukan-masukan mungkin untuk dunia pendidikan dan juga vokasi di Indonesia. Saya mau berdiskusi yang pertama kepada Bapak Wikan Sakarinto terlebih dahulu, ke Pak Wikan, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI. Tadi kan sudah banyak nih Pak Wikan ya, gambaran yang disampaikan oleh Pak Wardiman begitu ya, ada titik-titik permasalahan yang memang harus kita hadapi. Seperti apa sebenarnya Kemendikbud RI meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi nanti ke depannya? Karena ada beberapa skill yang harus diasah. Bukan hanya yang hard skill saja, soft skill juga penting. Ya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Sekali lagi salam hormat Pak Wardiman, Bang Sandi, Bapak Ibu semuanya, Pak Irwat, Pak Yuswa. Yang ingin kami sampaikan adalah, tadi Pak Wardiman sudah menyampaikan sebetapa urgensinya, kegentingan di depan mata, dan kita sudah tidak boleh lagi melakukannya dengan business as usual. Kita nggak usah kebanyakan mikir lagi seharusnya, karena kajian sudah banyak, pertimbangan sudah banyak, analisa sudah banyak, dan saatnya kita action saja. Nah, kami di Jen baru, di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan khususnya ini ada Direktorat Kemitraan dan Penyelesaian Studi, prinsipnya adalah kami confirm bahwa semangat yang dilahirkan Pak Wardiman di masa lalu, yaitu link and match, itu akan kita teruskan. Sengaja kami tidak bikin sesuatu yang baru biar tidak menambahkan satu perbendaharaan istilah baru untuk masyarakat. Kita bikin link and match, tapi di era milenial ini. Perkenankan saya menyampaikannya dengan dengan analogi yang mungkin lebih simpel, seperti kita bicara mengenai kisah asmara, harus sampai menikah atau cuma pacaran atau bagaimana. Jadi poinnya gini, link and match akan kita jadikan nafas. Dan ini adalah link and match yang dulu dilahirkan oleh Pak Wardiman. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah link and match seperti apa? Link and match yang kalau kita umpamakan ya, ini input, proses, output, dan outcome. Link and match ini harus benar-benar pada level menikah, Mbak. Jadi tidak boleh kampus vokasi atau SMK. Jadi kami mengelola kampus vokasi ada 2.200. Kami mengelola SMK sebanyak 14.000. Kami juga mengelola training center atau lembaga kursus pelatihan 17.000.
Jadi kami mengelola puluhan ribu lembaga itu semua harus link and match dengan industri dan dunia kerja. Maksudnya apa? Tidak boleh hanya selesai pada MOU, foto-foto, masuk koran, dan berani menyatakan, oke, aku udah link and match dengan industri. Itu bukan. Link and match ini harus benar-benar sampai pada level menikah. Kalau cuma foto-foto MOU, itu mungkin pacaran aja belum, Mbak Maria. Mungkin baru kenal, lempar senyum, selfie, foto masuk Instagram, oke, aku udah link and match. No, pacaran aja belum, dan kita harapkan menikah. Seperti apa pernikahannya? Satu, ini nggak boleh ada yang kurang. Satu, kurikulum disusun bersama dengan industri, dan harus kurikulum yang hard skill, soft skill imbang, plus attitude, integritas, sikap, profesionalisme itu merupakan kurikulum. Ini jebakannya, Mbak Maria. Okay. Kalau nggak dikawal, kadang-kadang dosen itu masih berat ke hard skill. Soft skill itu penting. Soft skill itu penting. Sehingga apa? Untuk mendukung mendukung kurikulum ini, maka kami melatih ribuan guru-guru SMK, dosen vokasi untuk berubah. Jangan pada mindset lama. Jangan sampai kita hanya memberikan pembelajaran anak-anak itu menjadi penghafal, tetapi lebih menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mencintai profesinya, mencintai bidangnya. Kedua, diajar bersama, Mbak. Diajar bersama. Kan ada gap. Industri kan merasa, kayaknya kalau lulusan vokasi kurang sesuai ya kompetensinya. Mungkin sudah ada yang sesuai, Mbak, tapi masih banyak yang belum sesuai. Sehingga aku tuh pengen nasi pecel, kok dimasakin gado-gado. Aku tuh pengen nasi pecel, kok dimasakin nasi kecap gitu loh. Jadi kan nggak match itu. Udah deh, kurikulum dibikin bersama, resep bikin bersama. Nomor 2 adalah ayo dimasak bersama, diajar bersama, ayo industri ikut masak. Dosen tamu harus rutin masuk ke kampus SMK. Itu nomor 2. Kurikulum, resep dibikin bersama, diajar bersama, dimasak bersama. Ketiga, ini dirancang bersama, magang. Magang atau proyek industri itu dirancang bersama. Keempat, komitmen serapan lulusan. Industri, kalau ini sudah dibikin bersama, ya ayo dong berani menyatakan, oke, aku akan serap lulusan kalian kalau memang sesuai dengan 3 ini. Kelima, dosen-dosen atau guru-guru SMK harus rutin di training oleh industri. Rutin. Yang keenam, sertifikasi kompetensi. 6 ini adalah paket wajib, Mbak. Ini adalah paket link and match milenial. Link and match yang dulu pernah di-create oleh Pak Wardiman, yang mungkin oleh sebagian besar, saya bilang sebagian besar, Mbak, karena sebagian kecil ada, Mbak, yang sudah paketnya 6, bahkan 9 itu sudah ada, Mbak. Cuma kita butuh lebih dari itu. Yang mungkin sebagian dulu itu, baru foto-foto, MOU, masuk koran, itu sudah berani menyatakan link and match. No. Harus paket lengkap, hard skill, soft skill imbang. Sehingga apa? Lulusan itu adalah nasi pecel istimewa kebutuhan industri yang akan meningkatkan daya saing industri, produktivitas industri, dan economic growth karena didukung oleh SDM yang unggul ini. Mungkin itu, Mbak, untuk mengawali bagaimana strategi kita menerjemahkan tantangan ini. Dan kami tahu semua orang sekarang berharap sekali pendidikan vokasi itu seperti sulapan gitu, Mbak. Pendidikan vokasi adalah kunci dari permasalahan bangsa. Ya, kami tahu harapan besar. Tapi ya sudahlah, ini tantangan. Stop berpikir terlalu lama, do some action. Kalau salah, perbaiki tengah jalan. Yang penting jalan dulu. Salahnya perbaiki, daripada kelamaan mikir nggak jalan-jalan. Mungkin itu, Mbak. Oke. Kalau misalnya Pak Wian mungkin bisa memberikan gambaran, kalau leverage untuk dunia usaha akan seperti apa nih? Karena biasanya yang terjadi di lapangan, yang diserap oleh dunia usaha akhirnya hanya sedikit dan selebihnya harus bersaing lagi dengan lulusan-lulusan pendidikan tinggi misalnya. Dan kalau tadi mau diantarkan sampai ke pernikahan kan berarti harusnya juga ada kepastian juga bahwa lulusan-lulusannya kemudian akan dipakai juga oleh industri begitu ya di masa depan. Nah, persoalan ini klasik sekali Pak Wikanan. Ini sering sekali ditemui begitu ya sampai saat ini. Seperti apa perjuangannya teman-teman lulusan vokasi luar biasa sekali nih di industri atau di dunia kerja. Ya mungkin gini, Mbak. Saya dilantik kan belum 2 minggu ya, belum 2 bulan. Sebelum ini kan saya mengelola vokasi UGM, sekolah vokasi UGM. Nah di sekolah vokasi UGM itu saya tutup semua D3, Mbak. Saya tutup semua D3. Saya bikin jadi 23 D3 saya tutup, saya bikin 20 D4 atau sarjana terapan. Jadi kayak upgrade. Ya, di dalam mengupgrade, Mbak, wajib semua harus menikah dengan industri. 20 D4 kita itu menikah dengan industri dengan paket pernikahan mungkin sampai 9. Sampai beasiswa itu semester 1 dari PLN, Bank Mandiri, dan BCA. Artinya apa, Mbak? Kalau industri itu disadarkan
Ayo dong, industri sini duduk bersama. Daripada Anda menunggu di belakang, komplain lulusannya kok kurang ini, soft skill-nya kurang, tidak bisa komunikasi, attitude-nya kurang, kesiapan kerjanya kurang. Ini gimana sih kurikulumnya? Ini diajarin apa sih? Ini terjadi di industri kok nggak dimasukkan kampus. Nah, daripada mereka itu komplain, daripada mereka itu nanti menerima dan di training lagi, itu kan biaya mahal. Biaya tinggi, buang waktu, buang tenaga. Oke, ayo ini materi trainingnya masukin ke kurikulum saja. Materi industri itu masuk ke kurikulum dari awal. Dan dari sini industri itu sadar, Mbak. 20 D4 kami itu menikah semua dengan industri dan karena komunikasi ini. Karena mereka sadar, oh iya ya, kalau dimasak bersama, dibikin bersama kurikulumnya, magangnya disiapin, nanti lulus, maaf, ketika magang itu on the job training, Mbak. Setelah magang, siap kerja, itu menguntungkan industri. Dan ketika nanti lulusannya itu siap kerja, lebih siap kerja lah, itu akan membuat industri itu naik produktivitasnya, naik daya saingnya, naik ekonomi growth-nya. Karena apa? SDM-nya itu mampu mendukung industri bersaing. Nah, itu dipahamkan, industri mau kok Mbak. Mereka bahkan mau loh membantu kita miliaran dulu untuk memberikan peralatan lab dan sebagainya. Jadi ini masalah komunikasi Mbak. Selama ini mungkin kita terjebak ketika MOU di koran, foto-foto, sudah nggak kepentingan mes, paling-paling cuman berkunjung ke kampus sedikit, ngajar, terus pulang. Nah, ini harus satu paket. Itu kita buktikan bisa. Kita buktikan bisa. Dan banyak politeknik yang juga sudah bisa seperti itu. Tetapi mungkin saya perlu disclaimer sedikit. Mungkin Mbak, mungkin belum ada 50% Mbak yang sudah menikah sampai dalam. Kita butuh lebih dari itu. Sehingga apa? Nanti lulusannya itu benar-benar sesuai. Kalau kompeten, iya kompeten dan sesuai. Kalau cuma kompeten tapi nggak sesuai kebutuhan, industri juga akan menolak. Jadi ini masalah ibarat asmara Mbak. Kalau sudah dari awal itu, oh iya ya, untungnya kalau kita nikah ya, ayo nikah. Ternyata bisa Mbak. Nah ini makanya kita akan galakkan pernikahan massal. Jadi milenial itu adalah pernikahan massal antara vokasi dengan industri dunia kerja. Semua sama-sama saling menguntungkan. Dan kurikulum harus fleksibel. Jadi Pak Wadiman betul, kurikulum fleksibel. Jangan kaku. Jangan kaku, karena perubahan itu terus. Nggak mungkin kurikulum itu akan cepat mengikuti perubahan. Maka kurikulum harus fleksibel. Nah ini memang dibutuhkan guru-guru yang fleksibel, dosen-dosen yang fleksibel. Tidak bisa business as usual. Dan nanti Mbak, kalau sampai outputnya keren, kemudian outcome itu keren Mbak. Outcome-nya itu adalah lulusan vokasi itu gajinya tinggi, rewardnya tinggi, karirnya bagus karena mensukseskan industri, maka kembali ke input Mbak. Ini masalahnya, input. Kalau sampai mahasiswa baru, kalau sampai siswa baru itu tidak passion, ya, masuk vokasi itu nggak passion Mbak. Masuk vokasi tidak punya visi, percuma Mbak. Inputnya tidak passion, dididik pakai cara apapun, mirip menikah tanpa cinta. Kebayang nggak menikah tanpa cinta itu seperti apa? Nah ini saya suka nih. Saya suka Pak Wikan, soalnya Pak Wikan kasih gambarannya soal cinta begitu ya, pernikahan begitu, dan juga dunia industri itu harus menikah begitu dengan lulusan vokasi. Ini sangat menarik Pak Wikan ya. Tapi mungkin saya mau ke Bang Sandi, karena ini juga ada kaitannya juga nih sama Bang Sandi yang memang sekaligus adalah pengusaha nih Bang Sandi. Ini seperti apa? Kadang lulusan vokasi ini memang selalu kalah juga dengan lulusan-lulusan S1 begitu ya. Sebenarnya apa sih kalau dilihat dari perspektifnya Bang Sandi nih, keunggulan dari lulusan vokasi yang seharusnya kan secara skill pasti mereka sudah terasah lebih dulu begitu kan, dan lebih baik begitu. Seperti apa nih Bang Sandi? Jadi luar biasa yang disampaikan Pak Dirjen sama Pak Wardiman ya, dari perspektif yang menurut saya dua hal yang harus kita push, yaitu dari segi supply dan demand-nya. Karena supply dan demand ini harus match, dan kita sebagai pengusaha ya, menarik ini sebetulnya ini topik debat ketiga Pilpres yang lalu 2019 dan kebetulan waktu itu topik debat yang dihadiri oleh calon wakil presiden, dan saya sempat nonton waktu itu, menikmati debatnya. Salah satu calon wakil presiden ini menggunakan topik ini sebagai transformasi paling utama di sistem pembangunan kita ke depan, yaitu bagaimana kita mau namanya itu mix and match, mau namanya itu link and match, tapi pengalaman
di dunia usaha kan kita ya jelas bahwa untuk berkembang isunya itu bukan hanya kompetensi tapi juga skill. Dan kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka ini bakal jumping through the roof dengan COVID-19 ini. Yang tadinya kita udah comfortable di 5,28%, sekarang ya angkanya ini setback mungkin 10-15 tahun. Dengan adanya pandemi ini, Maria, angkanya ya biasalah, the only thing about this country is data kan. Datanya berbeda-beda, data pemerintah, ada yang bilang 5 juta, pengusaha bilang 15 juta termasuk informal, dan mayoritas pengangguran ini ya dari SMK sayangnya gitu. Padahal mereka sebetulnya yang paling terlatih kan skillnya. Dan kebetulan saya di Pemprov DKI, oh by the way itu debat cawapres tahun lalu itu aku yang debat, aku yang pakai. Maria bingung begitu, aku pakai ini. Jadi Pak Dirjen waktu itu nggak tahu posisi. Karena kan capres itu Bang Sandi. Iya, saya bilang bahwa Pak Wapres yang sekarang itu ngelempar isu jebakan kan. Aku sih fokus aja tetap terhadap vokasi karena kita harus cetak lulusan-lulusan yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia usaha gitu loh. Dan ini bisa dilakukan kebetulan waktu itu aku di DKI, di Pemprov DKI ada beberapa SMK directly under me. Jadi kita langsung ubah gitu, masih ada yang ngajarin yang nggak ada relevansinya sekarang sama revolusi industri 4.0 dan macam-macam gitu loh. Jadi menurut saya ini cerminan kualitas dan relevansi yang perlu ditingkatkan, Maria. Kalau Bang Sandi melihat lulusan vokasi di Indonesia seperti apa, Bang Sandi? Dari sisi pengusaha. Why they are not employed? Karena 18% lebih penganggurannya itu dari SMK. Karena ya, tadi yang Pak Wardiman bilang nggak match. Nah kalau mau kawin massal kayak Pak Dekan ya boleh, tapi industrinya tuh harus emerge. Kalau ya harus jadi bagian daripada sistem pendidikan di vokasi ini. Kalau misalnya itu ya the Astras, the CT Corp, ini udah harus jadi bagian daripada mulai dari agenda setting number 1. Kita nggak bisa lagi ego sektoral, harus sama-sama duduk sama-sama. Oke, gue perlunya ini, info detiknet perlu sekitar 300 tahun depan, ya udah langsung dicetak di situ, nggak ada lagi kita tebak-tebak buah manggis gitu apa yang diperlukan. Langsung istilah yang tadi Pak Wardiman, link and match, dan kita sambungkan kurikulumnya ya harus nyatu dengan apa yang diperlukan, progresif, berganti dengan setiap literasinya ada 4. Nah ini please bear with me, 4 hal ini. 1, literasi terhadap teknologi. SMK ke depan mau nggak mau the unstoppable trend itu harus udah terhubung dengan teknologi. Aku kedatang ke SMK di Jakarta ya banyak yang nggak nyambung. Padahal ini di Jakarta teknologinya belum ada di situ. Kedua, terhadap data, literasi terhadap data. Ini kita perlu betul-betul teman-teman yang ada di frontline di SMK ini operate based on data. Jadi big data, data driven policy, semuanya itu bisa sesuaikan. Dan terakhir, literasi terhadap human behavior, perilaku manusia. Ini menurut saya di tengah pandemi COVID-19 ini kita butuhkan satu re-strategizing formulasi. Oke, industri 4.0 digitalisasi, artificial intelligence. Gimana, udah terakomodir belum di kurikulum vokasi? Bagaimana kesehatan, protokol COVID-19 yang akan mengubah ya menurut saya secara fundamental how we do our education. Jadi ini menurut saya penting banget, Maria, dan saya senang banget waktu di debat Pilpres itu saya kemukakan apa yang menurut saya penting, dan ya terima kasih hari ini kita bicarakan, karena kalau fundamentally kita mau cetak ekonomi dan pembangunan yang lebih baik, kita harus fokus di pendidikan vokasi kita.
Oke, Bang Sandi, ini kan kalau misalnya dilihat dengan apa yang ada di Indonesia begitu ya, apalagi tadi Bang Sandi juga sudah mengatakan ada apa ya, bakal mungkin akan muncul pengangguran baru terkait mengenai COVID. Tapi Indonesia punya bonus demografi nih ke depannya begitu ya, angkatan kerja baru yang akan cukup banyak dan sebenarnya menghasilkan angkatan kerja baru yang siap pakai, jadi sekolahnya cepat tapi skillnya terasah. Ini apa yang harus mungkin ditambahkan lagi nih untuk lulusan-lulusan vokasi selain tadi 4 poin yang dicatat oleh yang disampaikan oleh Bang Sandi, secara real dan praktek tuh akan seperti apa begitu? Ini mungkin bisa langsung diserap dan dijalankan juga nih oleh semua pelatihan-pelatihan atau seluruh pendidikan vokasi di Indonesia. Tadi aku bilang 4, tapi Maria nggak menyimak karena sebetulnya aku baru kasih tahu 3. Just to get your... Kurang 1 ya? Oke. Yang satu terakhir ini adalah entrepreneurship. Menurut saya, entrepreneurship is very, very key buat para teman-teman yang ada di ekosistem vokasi ini, SMK maupun even yang ada di pendidikan lanjutan ya. Karena menurut saya entrepreneurship ini punya 3 orientasi khusus, yaitu inovasi, mengambil resiko, risk taking ya, dan proaktif. Kalau ada 3 aspek ini di teman-teman yang bukan hanya ininya ya, subjek daripada peserta pendidikannya, tapi juga yang memberikan, jadi proses belajar mengajarnya itu harus 360. Semuanya harus punya literasi teknologi, literasi data, dan literasi terhadap human behavior ditambah entrepreneurship. Dengan ini saya yakin bahwa anak-anak bangsa kita ini bakal jadi mandiri dan tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing. Karena saya udah ketemu sama SDM kita di seluruh pelosok negeri. Tahun 2018-2019 saya keliling, baik itu yang ada di pemerintahan, di dunia usaha, di komunitas, maupun di sistem pendidikan. Hebat-hebat banget. Kita nggak punya SDM yang nggak kalah. It's just buat kita gimana caranya kita berikan skill yang terbaik dan kehandalan lapangan yang baik. Dan lulusan vokasi ini akan, saya 100% yakin akan siap pakai dan sangat berkualitas. Oke, saya dapat info Bang Sandi katanya sibuk sekali begitu ya, tidak bisa lanjut sampai selesai. Cuman mungkin bisa dikasihkan mungkin Bang Sandi statement juga buat semua teman-teman yang ikut di sini, karena hampir rata-rata di sini adalah pengusaha UMKM, kemudian juga peserta didik vokasi juga nih ya, untuk terus optimis begitu menghadapi era new normal ke depannya dengan berbagai macam tantangan begitu Bang Sandi. Saya nggak sibuk sih. Siapa yang bilang sibuk? Saya jobless. Oke, nggak sibuk ya? Oke, baik. Oh, jadi bisa lanjut ya Bang ya? Ya, bisa lanjut. Ya. Oke, baik. Ya, Oke, note ya. Jobless sih, jobless. Tapi... Karena ada bisikan katanya Bang Sandi sibuk ya. Jadi kalau gitu Bang Sandi masih tetap bersama dengan kami ya. Pengacara, pengangguran tapi banyak acara. Ada acara baru bercanda. Ini menarik nih. Oke, Bang Sandi ini menarik. Tapi Bang Sandi masih akan stay bersama dengan kita. Oke. Bang Sandi masih stay bersama dengan kita. Mungkin saya mau ke Mas Joshua dulu, Mas Joshua Pardede, seperti apa? Tadi ada angka dari World Bank begitu yang mengatakan bahwa 9% ini harus dijadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya, untuk menjadi sebuah negara yang mungkin akan lepas landas begitu. Tadi data yang disampaikan oleh Pak Wardiman nih, Mas Joshua, 9% angkanya ini besar sekali. Ini seperti apa? Iya, jadi memang ini menjadi salah satu tantangan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Wardiman dan juga Pak Sandiaga bahwa pendidikan vokasi ini menjadi salah satu input ya, pemasok tenaga kerja yang akan nantinya berdampak ataupun akan mempengaruhi bagaimana produktivitas perekonomian Indonesia ya. Tentu makanya karena berdasarkan data World Bank juga, ya ini baru-baru saja ya beritanya dikeluarkan bahwa kita sudah masuk sebagai negara upper middle income ya. Setelah dari 2003 sampai 2018, 15 tahun kita lower middle income. 2019 berdasarkan definisi yang baru dari World Bank, kita sudah naik kelas menjadi upper middle class. Dan next-nya adalah 2045, ya ini menjadi salah satu momentum ya, 100 tahun ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita mengarahkan ataupun Presiden mengarahkan untuk kita bisa keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu mungkin hitungan saya agak sedikit berbeda dengan World Bank. Dengan kondisi seperti saat ini tentu rata-rata pertumbuhan ekonomi itu menjadi salah satu hal yang cukup penting ya. Misalkan
kita bisa lihat di sini, mungkin saya bisa share ya. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun memang terus mengalami penurunan ya. Di sini baik setelah krisis 98, ini pertumbuhan ekonomi kita ini turun di kisaran 5%-an gitu ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita benahi untuk tadi mengejar bagaimana pertumbuhan GDP per kapita kita ini bisa masuk dalam kelas negara maju. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi kita dalam kurun waktu 2015 sampai 2045 ini at least harus kira-kira di kisaran 6%. Sehingga itu akan mendorong untuk percepatan ataupun untuk naik kelasnya negara kita, ekonomi kita menjadi negara maju. Oke, kalau menuju ke situ kita prosesnya akan lama sekali nggak sih? Dan kalau ini kan pasti harus berproses, apalagi sekarang ada COVID nih, jedanya begitu cukup menyiksa juga untuk semua calon pekerja baru begitu ya, atau angkatan kerja baru begitu ya. Untuk menuju ke sana, dunia real atau perekonomian ini akan seperti apa nih Mas Joshua? Ya, memang kalau kita lihat tentu dengan adanya COVID ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya. Pertama, tadi sampaikan juga Pak Sandi bahwa potensi dari jobless ataupun pengangguran itu akan terus meningkat, dan juga kita juga selain itu juga human resource kita pun juga, sumber daya manusia kita pun juga akan bersaing dengan kecepatan dari teknologi digital ya, robotik saat ini. Tentu artificial intelligence dan sebagainya ini menjadi salah satu hal tantangan bagi pemerintah dalam hal ini, bagaimana kurikulum ataupun pendidikan disesuaikan dengan tadi perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari industri ya, dan tentunya bagaimana tadi peningkatan dari sektor ekonomi ya, bukan hanya industri saja. Saya pikir ya, vokasi ini bukan hanya untuk sektor pengolahan manufaktur saja, tapi juga sektor jasa-jasa, pariwisata, terkait perawat, kesehatan. Jadi dan juga tidak hanya terbatas pada industri saja. Dan ini saya pikir bagaimana tadi percepatan peningkatan dari mutu dari output ataupun lulusan vokasi ini dapat bisa meng-create ataupun bisa memberikan nilai tambah ya, sehingga produktivitas dari sektor itu akan terus tumbuh dengan cepat, sehingga ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang seperti kita harapkan bisa tumbuh at least 6 hingga 7%. Oke, 6 sampai dengan 7% ya. Tapi 9% berarti nggak mungkin ya, Mas Joshua ya? Ya, saya pikir memang itu tantangannya cukup berat ya, apalagi dengan dengan kondisi saat ini 9% saya pikir itu udah cukup berat. Dan tapi kita harapkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana tadi kita memberikan input yang optimal ya, dalam artian pendidikan vokasi ini juga perlu kita tingkatkan, kurikulumnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan industri ya, sinkronisasi link and match tersebut, nikah massal menurut yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, sehingga harapannya tadi produktivitas nasional kita ini harus bisa meningkat. Karena kalau kita lihat by data ya, ini productivity kita, labor productivity kita agak cenderung lebih rendah ya dibandingkan misalkan di kawasan ASEAN sekalipun gitu. Sehingga ini menjadi karena labor cost kita relatif lebih mahal tapi tidak diikuti oleh productivity. Makanya ini menjadi salah satu hal juga yang membuat mengapa industri-industri ataupun investor-investor saat ini lari ataupun kabur ke Vietnam misalkan ya, karena pertama tadi labor cost kita relatif lebih mahal dan tidak diimbangi dengan produktivitas. Jadi saya pikir bagaimana upaya-upaya pemerintah supaya tadi peningkatan mutu dari lulusan vokasi ini, sehingga tadi produktivitinya dulu ditingkatkan, dengan sendirinya saya pikir nilai tambah ataupun pendapatan dari lulusan tersebut itu terjadi, saya pikir ini akan sangat bersaing dengan kita dapat bisa bersaing dengan tadi AI dan juga artificial intelligence dan lain sebagainya. Lulusan vokasi yang benar-benar adalah sebagai salah satu bisa dibilang tonggak juga begitu ya, persiapannya tadi Bang Sandi sudah mengatakan, kemudian Pak Wardiman juga sudah memberikan data World Bank, tadi Mas Joshua juga sudah sampaikan terkait mengenai fakta-fakta tantangan ke depannya akan seperti apa, begitu juga tadi Pak Wikan juga sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh
pendidikan vokasi di tanah air begitu ya. Nah, saya mau ke Edward nih. Edward Tirtanata, di sini ada pembawa kenangan untuk kita semua ya, ada CEO dan juga co-founder Kopi Kenangan. Hai Edward. Edward, ini di kondisi saat ini seperti apa ya tantangannya begitu ya yang dihadapi pastinya secara real karena ini pandemi begitu ya pada saat menjalankan bisnis Kopi Kenangan ini, Edward. Selamat siang semuanya, senang sekali bisa ada di sini. Mungkin saya sedikit nyasar kali ya, karena saya tukang kopi di antara Dirjen, Pak Wardiman, Bang Sandi. Cuman saya senang banget bisa ada di sini. Jadi pandemi ini bisa dibilang sebenarnya adalah sebuah krisis yang tidak pernah ada ya dalam beberapa puluh tahun ke belakang gitu ya. Dan mungkin tidak akan ada lagi sampai beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Karena yang kita hadapi saat ini adalah bukan hanya hilangnya mobilitas, tapi yang dimana orang tidak ke mall, tidak ke office, yang dimana memang kebanyakan bisnis ya yang di bidang hospitality itu kan ada di dalam commercial area, tapi orang tidak ada yang ke sana, jadi otomatis akhirnya income dan juga pemasukan orang tuh berkurang gitu. Jadi saat ini memang sulit sekali untuk Kopi Kenangan yang dimana income kita itu berkurang sampai dengan 40-50%. Tapi di saat pandemi ini juga lah kita jadi menyadari bahwa teknologi itu tuh menjadi penting sekali gitu. Karena kenapa Kopi Kenangan masih bisa retain revenue kita 50-60% itu karena kita ada teknologi yang dimana orang bisa order kopi melalui aplikasi kita dan juga bisa melalui Gojek atau Grab yang dimana adalah salah satu perkembangan teknologi di perkembangan teknologi terbaru pada saat ini gitu ya. Jadi untung sekali ada teknologi tersebut, jadi makanya penting sekali untuk pendidikan vokasi ini juga, seperti yang tadi Bang Sandi udah bilang bahwa kita tuh harus mempunyai pendidikan vokasi yang ada entrepreneurship, terutama di bidang teknologi juga ya, penting sekali untuk kedepannya. Nah, kalau sekarang Kopi Kenangan seperti apa nih kemajuannya? Kan sekarang udah ada di mana-mana nih ya Kopi Kenangan ya. Kalau di total jumlah gerai, kemudian juga mungkin ada nggak sih rencana ekspansi ke depan? Karena memang kekuatan Kopi Kenangan ini bisa dilihat sampai bisa melewati masa kemarin begitu ya, di saat lagi masa turun-turunnya, kemudian beberapa kopi to go dalam tanda kutip tutup begitu ya, tapi Kopi Kenangan masih tetap eksis begitu ya sampai dengan sekarang nih. Seperti apa nih Edward gitu yang sudah dilakukan begitu ya langkah-langkah ke depan dan ekspansi ke depan nih? Oke, jadi Kopi Kenangan itu pada saat 2018 itu kita mempunyai 26 toko, tahun 2019 kita ada 223 toko, dan sampai dengan hari ini kita ada 340 toko, dan kita meskipun lagi masa pandemi, kita tuh sebenarnya tuh tetap membuka 30 toko per bulan atau 1 toko per hari gitu. Karena kenapa? Karena kita bergantung sekali karena kita mempunyai revenue dari online delivery. Jadi pembukaan toko kita itu lebih banyak untuk memfasilitasi customer kita yang ingin order kopi secara online delivery melalui aplikasi kita, Gojek ataupun Grab. Dan untuk kedepannya lagi, meskipun kita sedang mengalami pandemi, kita tetap kepengen mempunyai 500 toko pada tahun ini, 1000 toko pada tahun depan, dan kita akan membuka 500-600 toko sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Dan yang dimana ini menjadi relevan sekali untuk pembicaraan hari ini. Karena kenapa? Selama ini tuh kita sudah banyak sekali absorb tenaga kerja dari lulusan bidang pariwisata gitu, dan itu so far itu menjadi preferensi kita gitu. Karena kenapa? Mereka itu udah diajarin bagaimana caranya menjadi ramah kepada tamu, bagaimana caranya menyajikan kepada customer dengan baik dan benar. Tapi memang benar sekali sesuai dengan yang Pak Wikan dan Pak Wardiman tadi bilang, kurangnya itu adalah di link and match gitu. Harusnya tuh memang bidang usaha itu sudah diikutsertakan dari awal, karena salah satu yang kita melihat bahwa lulusan-lulusan dari bidang pariwisata itu tidak ada yang mengerti tentang kopi ataupun pembuatan minuman-minuman lainnya. Jadi kita pun mempunyai budget yang besar sekali untuk memberikan training tambahan. Dan sebenarnya kan sayang ya kalau pendidikan murid-murid pendidikan vokasi ini sudah belajar selama 2-3 tahun, tapi sebenarnya kan mereka hanya perlu mungkin tambahan 1 kelas tentang misalnya kopi, atau tambahan 1 kelas tentang misalnya beverage gitu. Jadi itu kan sebenarnya membuat mereka langsung setelah lulus jadi siap kerja gitu di dalam Kopi Kenangan maupun bisnis-bisnis lainnya, karena bidang hospitality dan terutama di food and beverage itu kan penyerapan tenaga kerjanya juga cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa ada pernikahan massal ini antara pendidikan vokasi antara dengan Mendikbud,
dengan juga pelaku usaha seperti Kopi Kenangan, itu akan baik sekali dan akan ada sinerginya dan penyerapan tenaga kerja pun akan menjadi lebih baik untuk ke depannya. Oke, semakin setuju semuanya dengan pernikahan massal ini ya, pernikahan massal yang tadi disampaikan oleh Pak Wika nih luar biasa. Nah, Edward mungkin ada yang bisa di-share mungkin kepada generasi-generasi muda, khususnya juga para partisipan di sini begitu ya, teman-teman yang ikut di acara webinar ini di siang hari ini begitu ya, untuk bisa langsung berani pastinya ya untuk terjun ke dunia industri, bahkan mungkin untuk mulai usaha sendiri. Kan ini yang kita harapkan, lulusan vokasi yang sudah punya skill bukan hanya bisa diserap oleh dunia usaha, tetapi sebenarnya bisa membuat usaha begitu ya. Tapi kadang-kadang keberanian dan skill untuk berani itu justru malah kadang-kadang nggak ada. Nah mungkin Edward bisa memberikan apa ya gambaran begitu ya, atau pencerahan sesuatu yang memang ditemukan oleh Edward begitu selama menjalani bisnis dan pahit manisnya gitu ya, mungkin bisa di-share seperti apa? Oke, jadi lucu nih Maria ngomong tentang keberanian, karena memang menurut saya dalam entrepreneurship salah satu yang penting itu adalah keberanian. Tetapi keberanian itu kan sebenarnya bisa juga sebenarnya beda-beda tipis dengan kebodohan kadang-kadang ya, gitu. Jadi penting sekali kalau sebuah orang calon entrepreneur itu mempunyai keberanian dengan dengan kegagalan gitu. Jadi saya sendiri waktu itu ketika saya menjadi seorang entrepreneur, saya kan gagalnya juga cukup banyak ya di sana dan di sini. Jadi melalui kegagalan-kegagalan tersebutlah makanya saya menjadi semakin berani karena saya udah semakin belajar. Salahnya tuh apa saja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang entrepreneur. Jadi pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga gitu. Jadi apabila kita bisa memberikan mungkin kepada pengalaman kepada mahasiswa kepada murid-murid vokasi ini akan baik sekali gitu untuk kedepannya. Dan bukan hanya keberanian saja, tapi penting sekali untuk teman-teman yang teman-teman pendidikan murid vokasi ini untuk mempunyai inovasi juga. Sebagai contoh misalnya, saya punya satu manajer gitu ya di Makassar dia. Dia tuh dulu tuh pemulung sampah. Tapi dia udah naik pangkat terus di Kopi Kenangan sampai menjadi manajer. Kenapa? Karena dia itu berani sekali untuk berinovasi gitu. Dia selalu mencoba untuk memberikan yang lebih gitu. Jadi soft skill untuk memberikan yang terbaik dan lebih itu adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu sekali untuk diajarkan dari awal kepada murid-murid gitu ya. Jadi masa depan itu bisa kita capai mau dari S1 ataupun dari vokasi selama kita mempunyai soft skill, keberanian dan juga semangat untuk berinovasi meskipun Anda sebagai entrepreneur ataupun sebagai pekerja di dalam sebuah perusahaan. Oke, ini udah langsung nih ya, soalnya pelaku usahanya langsung begitu ya, langsung melihat seperti apa kebutuhan industri. Oke, sudah semua memberikan insight begitu ya, expert-expert yang hadir di sini sudah dari Pak Wikan, kemudian juga tadi Pak Wardiman, kemudian Pak Wardiman sudah memberikan pencerahan juga, ke Edward juga, Bang Sandi dan juga Mas Joshua. Nah, kita ke sesi tanya jawab ini karena ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di sesi pertama ini begitu ya, dan langsung ada beberapa yang kami catat di sini. Dan pertanyaan yang pertama ini langsung ditujukan untuk Bang Sandi. Bang Sandi, ini ada pertanyaan. Bang Sandi, ini dari Yasmin, salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang saat ini baru saja merintis bisnis dessert, yaitu Sari Dessert. Nah, pertanyaannya nih buat Bang Sandi ya. Sebagai pengusaha yang sudah sukses membangun usahanya dari nol, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa yang baru belajar mulai bisnis untuk dapat bertahan menguasai pasar, dan strategi apa yang harus dilakukan supaya dapat meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen? Wah, detail sekali pertanyaannya. Lebih-lebih lagi nih, katanya Bang Sandi, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun seperti saat ini dan pastinya juga mempengaruhi penurunan penjualan. Ini dari Yasmin Naura, mahasiswa UI dari DKI Jakarta. Bang Sandi, silakan Bang Sandi. Oke, thank you untuk Yasmin Naura. Senang banget nih ketemu Bro Edward, yang saya juga salah satu penikmat kopi Kenanga, dan keren banget inovasi-inovasinya. Saya pernah datang di satu tempat, itu blended banget, collab antara bank dengan kedai kopi. Baru sekali saya lihat itu, one of the kolaborasi yang menurut saya bagian dari inovasi juga ya. Jadi kalau kita bilang bahwa biasanya bank itu seperti ya
sebuah institusi yang sangat formal, tapi kita datang ke bank itu waktu itu seperti masuk ke kedai kopi gitu dan dihidangkan kopi kenangan. Sukses Bro Edward, dan selamat banget nih pada saat-saat seperti ini masih punya pendanaan yang solid. Semoga bisa menjadi unicorn pada satu saat. Amin. Pak Yosua, selalu senang lihat analisa Pak Yosua. Nah, untuk Yasmin, belajar dari pengalaman ya, saya juga mengalami up and down bisnis selama 20 tahun lebih nih, masuk di hampir tahun ke-25. Jadi dari pengalaman khususnya untuk mahasiswa di tengah pandemi, saya selalu sampaikan bahwa it never goes wrong kalau kita menerapkan cash is king. Nomor satu tips utama itu adalah cash is king. Utamakan pengelolaan dana tunai kita. Gimana secara frugal, jadi frugality hemat ya. Jadi seorang pengusaha itu harus mampu untuk hemat. Kenapa? Dia harus punya napas panjang, dan cash itu atau dana tunai kita ini, capital kita ini adalah seperti oksigen atau darah yang diperlukan untuk kita bisa bertahan. Nah, kalau kita punya akses terhadap pengelolaan keuangan yang sangat ketat, kita bisa punya kemampuan untuk punya kapabilitas kita mengelola dana tunai, jadi kita belinya tunai, kita jualnya juga kalau bisa tunai. Itu tips yang pertama untuk mahasiswa yang baru mulai. Jadi jangan terlalu jor-joran, jangan pernah bakar duit, karena bisnis ini sekarang berubah setelah pandemi. Kedua, adapt to new normal. Kita beradaptasi ke normalan baru. Dan adaptasi-adaptasi tersebut, ya tadi udah saya lihat ya, sesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang. Seperti ini adalah yang lagi oke banget nih, face shield. Ini tiba-tiba booming banget. Terus kayak teman-teman di OKOC bikin hand sanitizers. Karena semuanya butuh hand sanitizer di tiap pojokan. Saya kemarin ketemu dengan pengusaha Yaya bikin wastafel portable. Karena sekarang kita akan bagian dari new normal, cuci tangan mungkin 10-15 kali, dan tempat-tempatnya di tempat yang tidak biasanya ada wastafel. Jadi wastafel yang injek modelnya gitu akan jadi bagian. Masker, mulai dari masker yang simple kayak gini, sampai masker-masker yang ada sekarang, satu masker 400.000, jadi bagian daripada adaptasi ke new normal. Jamu kayak gini, Kojima, kormen jintan dan madu, tingkatkan, dan sekarang mau herbal, pakai kalung lah segala macam. Boleh kita berdebat bagaimana ininya, tapi ini adalah tips dan trik daripada pengusaha untuk menjual produknya. Nah, yang terakhir adalah survive through ecosystem. Saya yakin dengan kita berkolaborasi, bersilaturahim, kita mampu untuk mengatasi gejolak pandemi ini. Jadi sekarang kita meyakini bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan. Tadi saya contohkan kolaborasinya Kopi Kenangan dengan sebuah bank. Saya lihat juga kolaborasinya sebuah merek sepatu dengan produk makanan. Itu sepatunya dimerekin produk makanan yang sudah sangat terkenal. Sekarang kita juga mendorong teman-teman brand lokal berkolaborasi aja, jangan rebutan. Kami Blue Ocean Strategy. Kita ini lawannya ini adalah produk-produk asing di tengah pandemi COVID-19. Kita harus lebih mandiri, berdiri di kaki sendiri. Kita kolaborasi. Kita bagi-bagi pasar, kita serbu pasar yang selama ini banyaknya mengkonsumsi justru barang-barang impor. Nah, ini yang saya yakin bisa kita tanamkan oleh Yasmin di wirausaha muda, para lulusan mahasiswa ya. Mulailah dari sekarang. Dan kita jangan takut. Menurut saya ini justru kesempatan kita untuk tampil. Dan kita padukan skill kita yang vokasi dengan pengalaman yang baru kita dapat. Dan saya yakin kita bisa substitusi produk-produk luar negeri ini dengan, terutama di bahan pangan ya, kopi,
sebagainya dengan produk-produk kebanggaan Indonesia. Masa kopi, biji kopinya dari Indonesia terus diekspor ke luar negeri, diolah terus diimpor lagi dijual. Balik lagi ke sini ya, Bang ya. Iya, buat apa kayak gitu? Ayo kita bangun industri, bangun industrialisasi berbasiskan kekuatan sumber daya kita sendiri. Oke, itu Yasmin jawabannya dari Bang Sandi. Mungkin Mas Edward mau ditanggapi ini pertanyaan Yasmin? Karena kan sama-sama pelaku industri ya, ini juga baru mulai nih. Tapi mulainya udah bagus banget, startingnya adalah masih mahasiswa nih, mahasiswa udah berusaha. Boleh, mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu untuk Bang Sandi bisa ingat waktu itu Bang Sandi pergi ke Menara Equity itu sebenarnya. Saya sih pasti ingat, cuman Bang Sandi ingat saya kagum tuh, itu 2 tahun yang lalu soalnya. Lalu apa namanya, untuk soal kopi itu saya juga mau tambahan juga, bukan hanya kopi Indonesia diekspor keluar, lalu kita diimpor kembali, atau di package yang sangat bagus menjadi misalnya Java gitu ya. Tapi mereknya merek luar negeri. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan. Ngapain kita beli dari luar negeri? Orang itu kopi lokal kok gitu ya. Lalu mungkin sebagai tambahan juga penting sekali untuk teman-teman yang nonton, kita tuh harusnya selalu mempunyai visi untuk import komoditas Indonesia sebagai brand, bukan sebagai komoditas gitu ya. Jadi itu menjadi visinya Kopi Kenangan juga. Buat apa kita ekspor kalau misalnya ekspornya itu hanya biji hijau kopinya doang. Kita harus ekspor dalam bentuk yang udah di branding sangat bagus gitu ya. Jadi ini juga untuk sebagai tambahan untuk Yasmin juga. Dalam semua usaha itu semua tuh dimulai dari visi dan keberanian. Kita mau punya visi apa? Kopi Kenangan tuh waktu itu dimulai dengan visi bahwa kita ingin sekali untuk ekspor Indonesian commodity sebagai brand. Kita pengen banget Kopi Kenangan itu nanti kita ke Malaysia, ke Thailand, atau ke Vietnam, itu lihat ada Kopi Kenangan dengan biji kopi dari Java, Sumatera, ataupun dari Aceh atau dari bagian Indonesia manapun gitu ya. Karena menurut aku biji kopi Indonesia itu enak, hanya saja kurang dalam branding secara internasional. Itulah yang mungkin Yasmin harus selalu keep in mind dalam membangun sebuah bisnis baru gitu ya. Untuk to end my answer, mungkin saya bisa tambahin sedikit quote juga. Ketika saya memulai bisnis, saya selalu percaya banget dengan sebuah konsep bahwa start small, think big, and fail fast gitu. Jadi meskipun kita mulainya kecil, Kopi Kenangan sebuah kedai kecil, tapi kita think big dan kita selalu ready untuk untuk menjadi besar lah gitu ya. Oke, karena luar biasa sekali ya ini Yasmin ya, masih mahasiswa sudah mulai bisnis dan bisnisnya pun juga sangat detail sekali begitu digarap begitu ya, dan tentunya membutuhkan lagi insight-insight dari para expert di sini. Saya mau lanjutin, ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Daniel di Bandar Lampung. Halo, dia sampai Lampung juga menyaksikan kita. Ini untuk Pak Wikan nih, Pak Wikan Sakarinto ya. Isi pertanyaannya adalah bagaimana Dijen Vokasi menerapkan konsep kampus merdeka dan juga konsep program link and match bagi kampus politeknik atau vokasi. Itu pertanyaan pertama, Pak Wikan. Kemudian ada yang kedua juga nih, menurut Pak Wikan tentang masih minimnya pengetahuan perusahaan tentang lulusan D4 yang masih dianggap belum strata dengan S1 serta minimnya lowongan kerja bagi lulusan D3 dan D4 di kampus politeknik atau vokasi. Oke, ini khusus untuk kampus politeknik dan vokasi yang tampaknya masih belum paham ya pengetahuannya, dan pengetahuan perusahaan juga belum paham gitu tentang lulusan D4 yang masih belum dengan strata S1. Standarnya belum sama dengan strata S1. Pak Wikan, silakan dijawab. Terima kasih Mbak Maria. Tama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih buat Bang Sandi. Effortnya untuk SMK, membuat SMK bisa, mohon dilanjutkan Bang Sandi, kami sangat mengapresiasi sekali. Dan Mbak Maria, ini somehow yang disampaikan Bang Sandi ini saya mau tunjukkan ke screen. Untuk Mas Edward, sukses ya Mas Edward tahun ini, berapa ribu gerai tadi, insya Allah tercapai karena itu akan menggairahkan Indonesia. Baik, ini tadi yang kami sampaikan. Jadi kami mengelola ini, kampus vokasi, ada 2.200 kampus vokasi, Direktorat SMK, kami juga mengelola SMK 14.000 dan 17.000 lembaga kursus dan pelatihan. Dan semuanya harus link and match, sampai pada level menikah. Tidak hanya, pacaran aja nggak nyampe. Terus kemudian, ini sekilas saja. Ini adalah yang tadi saya sampaikan, input, proses, output, outcome. Intinya outcome-nya harus sampai gara-gara input yang cocok,
ini SDM yang unggul atau aku bisa apa. Jangan aku sudah belajar apa, itu ijazah tanpa kompetensi. Tapi yang kompeten yaitu berani bilang aku bisa apa atau aku mampu apa. Kompetensi itu adalah hard skill, soft skill, kejujuran, moralitas, integritas, attitude, dan semuanya. Ini adalah kurikulum. Ini adalah paket pernikahan yang tadi saya sampaikan Mbak Maria. Ini adalah paket pernikahan wajib itu tadi. Link and match mungkin yang gaya milenial itu sekarang mewajibkan semuanya terjadi, tidak boleh tidak. Tetapi yang bintang ini sebisa mungkin terjadi. Kalau yang enggak bintang ini kayak program beasiswa dari industri memberikan bantuan, itu mungkin industri merasa kayak ini kok matre ini ngajak pacaran udah minta-minta ya, itu nanti dulu. Tapi yang 5 ini, kurikulum disusun bersama. Kurikulum dari awal disusun bersama. Sehingga ini fenomenanya. Ini yang tadi Pak Sandi sampaikan dan Pak Joshua sampaikan. Ibarat memasak, kampus vokasi atau SMK itu kan menghasilkan siswa lulusan. Sampai di industri ini berpikir apakah ini nasi pecel sesuai keinginan saya? Ternyata enggak. Jadi enggak match, kurikulumnya enggak match, resepnya enggak match, maka dia masak lagi. Nah, dia kan bisa masak toh, di training lagi ini. Mendingan ini masak bersama. Yaitu seperti ini. Nah, oke. Ini yang tadi, ayo industri itu ikut masuk ke sini, kurikulum dibikin bersama, resepnya, yuk dimasak bersama, diajar bersama, dicicipin bersama, yaitu magang. Magang itu jadi on the job training. Coba deh, kalau kurikulumnya cocok, dimasak bersama selama 2-3 tahun bersama. Masa nggak percaya ketika magang itu malah menjadi rebutan. Kemudian dicap bersama, sertifikat kompetensi itu dari 2 arah. Kemudian komitmen serapan dan seterusnya, ya ini ada donasi, ada riset terapan. Riset itu harus menghasilkan produk, jangan cuma paper. Anak vokasi itu kalau riset menghasilkan produk, sehingga syarat lulusnya kayak gini syarat lulusnya. Ini nasi pecelnya, inilah nasi pecel profilnya. 1, tangan kanan pegang ijazah dan transkrip, pegang sertifikat kompetensi, pegang kemampuan bahasa Inggris, sertifikat yang memadai, tangan kiri memegang produk real. Terserah, kalau vokasi itu harus real produknya. Nah, ini yang kita dorong, Mbak Maria dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tahun ini kita menggelontorkan sekitar hampir 4 triliun dari Dijen Vokasi aja ya. 4 triliun untuk memaksa ini semuanya menikah. Mulai dari kampus vokasi, direktorat dari SMK, dan kursus pelatihanmu juga harus menikah dengan industri. Pernikahannya ya ini. Nah ini. Itu kita gelontorkan. Nah tentunya industri juga harus diyakinkan. Nah sekarang yang D4. Ini adalah konsep yang membuat proses ini menarik, Mbak Maria dan Bapak Ibu. Kalau proses ini menarik, ekosistem pembelajaran dinamis, kreatif, soft skill kuat, hard skill juga baik, integritas komitmennya baik, itu menjadi nasi pecel yang kompeten tadi itu, yaitu sesuai kebutuhan industri, dan industri senang karena kalau dengan SDM yang unggul, daya saingnya naik, produktivitas naik, lulusan vokasi makin dihargai, ekonomi growth juga akan naik. Nah, itu konsepnya ini yang kita desain. Bagaimana pembelajaran SMK dan perguruan tinggi vokasi itu menarik, SMK nanti kita akan jadikan 2 macam. Yang umum ini 3 tahun. 60% praktek, 40% teori, minimal wajib 1 semester magang di semester 6. Yang kedua, ini ada SMK program Fast Track D2. Ini inovasi. Ini inovasi 9 semester saja, tidak 10 semester. Ini mirip di Jepang, tapi kita percepat. Dan 2 semester akhir kita mirip dengan vokasi Jerman, yaitu dual system atau magang yang di industri, tetapi dari awal disusun bersama, segitiga. Ini pernikahan segitiga, Mbak Maria. SMK, kampus vokasi, dan industri. Kampus vokasi yang ngasih ijazah D2. Jadi nanti lulusannya menjadi setara D2. Dan kalau kerja ya kerja, kalau mau lanjut kuliah, langsung ke D4, tapi dari semester 5. Tidak harus dari semester 1. Sehingga dalam konsep besar kita, ini yang D3 ini saya warnain beda. Memang kita rancang D3 itu sedikit saja lah. Karena lulusan D3 itu ngejar S1 hasilnya. Itu mendingan D3 kita jadikan D4, bachelor tetapi vokasional. Kalau D3 lanjut ke S1 itu ibarat 3 tahun masak nasi goreng, 2 tahun tambahin sop itu jadi nasi goreng sop, rusak itu nanti. Sehingga kita jadikan D4, nah termasuk S2 terapan bisa ke Jerman, ke Taiwan dan sebagainya. Sehingga apa? Konsep ini akan membuat anak-anak SMP memilih SMK itu dengan passion dan visi. Aku yakin mirip Bang Sadi tadi, 20 tahun. Itu pembelajaran yang luar biasa.
gagal sekali, coba 2 kali. Gagal 5 kali, coba 6 kali, kan gitu Pak Irfan, Bang Sandi. Itu kan konsep bisnis ya. Sehingga tidak hanya bekerja, tetapi juga entrepreneurship. Ini yang akan membuat lulusan SMP itu tertarik masuk vokasi. Aku kalau berarti, masuk vokasi... Pak Wikan, ini kan berarti kan kalau yang ditanyakan adalah banyak banget perusahaan yang menganggap lulusan D4 ini tidak dianggap strata S1. Berarti kalau dengan ini konsep berjalan, berarti sudah tidak akan ada lagi begitu ya paradigma atau pemahaman-pemahaman seperti ini ya Pak Wikan ya? Nambah dikit Mbak, nambah dikit. 2 tahun lalu iya, saya mungkin kalau 2 tahun lalu pertanyaan itu saya jawab iya sih, memang perusahaan belum banyak kenal D4. Tetapi tahun ini sudah banyak Mbak, PLN, Astra, BUMN itu lowongan itu mencantumkan lulusan D4. Jadi mereka sudah membutuhkan D4 serta lulusan D4 kami itu kalau kerja disetarakan S1 Mbak. Sudah terbukti, tapi memang belum semuanya Mbak. Ya ini namanya kita bikin produk baru, Pak Edward, Bang Sandi kan pengalaman, bikin produk baru kan butuh waktu untuk kita edukasi pasar, diseminasi dan sebagainya. Kalau saat ini Mbak, mereka sudah tahu, paham. Cuman mungkin belum 100% industri paham D4 itu apa. Dan konsep D4 kalau mau detail ini, tapi saya belum bisa jelaskan karena ini waktunya terbatas. Oke, baik. Gambarannya sudah jelas begitu ya. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Muhammad Tanil ya di Lampung. Oke, ini masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Tapi mungkin saya mau ke Bang Sandi lagi nih. Bang Sandi, mungkin apa yang harus saat ini dilakukan oleh teman-teman yang sedang mengenyam pendidikan vokasi begitu ya untuk bisa berani menghadapi era dan juga tantangan new normal ke depan, karena segala bisnis kan juga akan dijalankan secara new normal dengan cara yang berbeda, dan pasti cara-cara kreatif juga harus dimiliki nih buat anak-anak lulusan vokasi ini. Seperti apa Bang Sandi? Buat saya there's strength in numbers. Jadi kita kan ngelihat bahwa angka lulusan SMK yang pengangguran ini banyak. Tadi satu yang ingin saya highlight itu kan Maria ngomong mengenai bonus demografi. Bonus demografi itu bisa dengan cepat berubah jadi satu bencana demografi kalau kita nggak tangani dengan baik. Nah, salah satu yang perlu kita tangani ini adalah lulusan-lulusan SMK. Menurut saya mereka ini harusnya jadi target yang paling utama kita bidik dengan public policy yang tepat. Nah, waktu saya pengalaman di pemerintahan, bisa kita lakukan itu, tapi harus berbasis data. Jadi, tadi saya ngomong mengenai angka, karena angkanya banyak, ini juga kalau kita bikin satu usaha kan gini, sama sebetulnya sih usaha kayak renang gitu loh, Mbak Maria. Kalau kita mau berenang itu kan takut gitu loh. Tapi kalau misalnya les renangnya nggak sendiri, tapi berlima atau berenam, itu akan jauh lebih berani. Jadi ciptakan dulu komunitasnya. Kedua, bahwa harus ada pelatihannya. Jadi kalau kita biasanya takut itu karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmunya dari SMK, terus dari pendidikan vokasional yang lain, ini menarik banget ya, saya lihat tadi ada D4 nih baru nih, luar biasa. Memang sistem kita tuh nggak bisa statis ya, di tengah entrepreneurial yang sangat bergejolak ini, sistem pendidikan kita juga harus statis, harus dinamis, harus ngikutin gitu loh, harus jadi ada MOOC, Massive Online Open Course, apalagi dengan pandemi ini kita harus mulai bisa lebih banyak belajar as part of kegiatan kita di luar sekolah, dan kita pelatihan. Nah di OKOC ini kebetulan kita sekarang lagi ngembangkan OKOC ecosystem. Di OKOC Indonesia ini sekarang udah ada 400.000 entrepreneur, karena mereka punya numbers yang kuat, mereka berani berbanyak gitu loh. Tapi kan berenang nggak bisa hanya teori, harus nyemplung. Nah nyemplung gimana caranya kita beranikan mereka untuk bisa nyemplung? Harus ada pendampingan. Jadi kalau ada guru berenangnya juga udah ada di dalam kolam atau di dalam sungai atau danau, itu ya mereka lebih berani gitu turun. Nah disitulah kita buat kebiasaan, dan kita harus yakinkan mereka bahwa you will not be successful instantaneously. Jadi sukses itu nggak instan, harus ada jatuh bangun, harus ada yang jatuh ke low income trap seperti Bro Andi Dewandaru ini, dia harus dibangkitkan kembali, harus dibangkitkan, ayo semangat. Nah itu komunitas yang bisa semangat, dan kalau mau sukses kumpulnya sama siapa? Sama orang-orang sukses.
Kalau mau jadi pengusaha sukses, kumpulnya sama siapa? Sama himpunan entrepreneur-entrepreneur yang bisa memotivasi. Jadi menurut saya kesempatannya itu sekarang, dan saya sangat ya kalau ngelihat Pak Dirjen termotivasi, saya lebih semangat lagi gitu, karena saya yakin bahwa kita bisa meningkatkan. Tadi kan Pak Yosua bilang produktivitas kita rendah, kita nggak bisa bersaing. Kuncinya ini ya di cohort ini nih, cohort yang saya sebut sebagai generasi lulusan vokasi, SMK dan lain sebagainya, ini kita turn untuk menjadi justru game changer. Kita jadikan mereka menjadi pengusaha, sebagian menjadi yang sangat skilled, terlatih dan lain sebagainya. Kita punya program yang rumah siap kerja, nanti siap kerjasama sama Pak Dirjen nih. Nanti saya menghadap di rumah siap kerja, kita pengen perkawinan massal ini tambah banyak partisipannya. Siap, Bang Sandi. Kita langsung di note ya, berarti Pak Wikan ya, begitu ya, langsung dia siap menikah bersama atau pernikahan massalnya sudah semakin terrealisasi. Dan ini diskusi sesi 1 kita juga sudah kita tutup begitu ya, sekaligus juga tadi pertanyaan. Terima kasih juga nih Bang Sandi, karena tampaknya Bang Sandi akan lanjut ke acara selanjutnya begitu ya, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua. Kita akan lebih lihat lagi seperti apakah lebih detailnya nanti tantangan ekonomi yang harus dihadapi ini. Nah, karena ini kita bicara mengenai tantangan ekonomi begitu ya, saya mau ke Mas Joshua juga nih ya. Seperti apa sih Mas Joshua untuk melihat peran pemerintah untuk menciptakan angkatan kerja berkualitas nih ke depannya, Mas Joshua? Ya, terima kasih Mbak Maria. Kalau kita lihat betul bahwa tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa kita akan menghadapi tadi masalah produktivitas ya. Karena kalau kita lihat saat ini apa namanya, postur ataupun potret dari tenaga kerja kita ya, bahwa betul bahwa dari misalkan dari tingkat pengangguran terbuka itu memang yang paling tinggi itu, ini data per Februari 2020 itu 8,5% apa namanya, lulusan SMK itu yang menganggur 8,5%. Dan juga kita lihat bagaimana tadi terkait dengan apa namanya, produktivitas ya. Di sini kalau kita lihat produktivitas itu juga kita lihat khususnya di sektor manufaktur ya, ini kita lihat juga trennya terus menurun ya. Dan ini tapi kita lihat di sisi lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini, misalkan produktivitas di sektor agriculture dan juga sektor jasa ini cenderung meningkat ya, dan ini menjadi salah satu indikasi bahwa apa namanya, ya, tenaga kerja kita ini ataupun lulusan SMK ini juga sekarang sudah mulai merambah juga ke selain tadi sektor manufaktur gitu ya. Dan terkait juga dengan langkah pemerintah ya, mungkin saya apa namanya, nah ini mungkin langkah pemerintah, nah ini apa namanya, nah ini dalam RPJMN 2020-2024 ini memang ada 3 pilar ya yang apa namanya, yang disasar oleh pemerintah, yaitu mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya. Jadi kalau kita lihat 5 tahun sebelumnya pemerintah sudah berhasil membangun hard skill-nya, hardware-nya ya, dari infrastruktur, yaitu jalan raya, infrastruktur, apa namanya, tol, pelabuhan, airport. Nah, saat ini 5 tahun ke depan ini memang pemerintah memfokuskan diri untuk meningkatkan ataupun memproduksi ataupun meningkatkan kualitas dari software-nya, yaitu manusianya, sumber daya manusia. Dan kita lihat di sini ada dalam salah satu pilarnya, yaitu produktivitas ya. Ini disebutkan pendidikan dan pelatihan vokasi ini menjadi salah satu apa namanya, kebijakan yang akan didorong gitu ya oleh pemerintah, sehingga tentu ini menjadi salah satu hal yang apa namanya, akan mendorong apa namanya, dari sisi bagaimana tadi yang saya katakan bahwa peningkatan dari produktivitas ini akan sangat penting gitu ya, bukan hanya tadi apa namanya, punya kompetensi saja, punya kemampuan, tapi juga punya nilai tambah ya. Tadi tentu bahwa saya pikir ini sangat menarik sekali bahwa kita kaitkan juga dengan entrepreneurship ya, sehingga apa namanya, para lulusan apa namanya, para lulusan SMK ataupun vokasi ini tadi punya output-nya gitu ya. Jadi kita punya produk yang bisa kita jual, dan juga tadi untuk mendorong juga hilirisasi. Jadi hilirisasi itu artinya adalah ya tadi pokok kopi yang kita produksi dalam negeri kita olah sendiri dengan tangan-tangan ataupun dengan tenaga kerja dalam negeri, sehingga
hasilnya tadi kita tidak perlu lagi mengekspor dan mengimpor lagi balik ya, tapi kita bisa dengan nilai sudah lebih besar, kita baru ekspor. Tentu itu akan punya nilai tambah sangat besar sekali, khususnya buat ekspor dan juga ya kalau ekspor kita terus meningkat, tentu kan investasi pun juga akan dengan sendirinya juga akan menarik ya buat investor gitu ya, karena kita punya domestic market yang cukup besar dan juga potensi ekspor yang cukup tinggi, tentunya akan menjadi incaran buat investor seperti itu. Oke, kalau kita lihat peluang kerjasamanya sendiri nih, Mas Joshua, ya, antara pendidikan vokasi mungkin dengan UKM gitu ya, baik dari sisi kesempatan kerja atau serapan tenaga kerja dan juga kesempatan juga untuk usaha begitu ya, dan juga pengembangan produk ini seperti apa kerjasamanya antara pendidikan vokasi juga dengan UKM, karena kita berbicara juga mengenai tahun 2030 gitu ya. Tadi Bang Sandi juga sempat bilang bonus demografi yang supaya jangan sampai jadi bencana demografi gitu, karena serapan dari tenaga-tenaga kerja baru yang tidak bisa diserap dengan baik tentunya ya dengan kebutuhan industri di Indonesia. Iya, memang tadi yang saya katakan juga bahwa kita harus lihat kira-kira dalam 10 tahun mendatang ini kira-kira industri apa yang akan berkembang gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat kan yang tadi saya katakan juga bahwa tantangan yang cukup besar itu adalah nanti ke depan kita akan menghadapi ataupun akan bersaing dengan misalkan revolusi industri 4.0 ya, dan juga misalkan ada otomasi, digitalisasi ya, sehingga ya tadi kita pemerintah ataupun dalam hal ini pemerintah perlu tadi menerapkan tadi kurikulum yang benar-benar sesuai ya. Jadi misalkan tadi ada kebutuhan misalkan terkait dengan tadi barista kopi, ya juga mungkin diarahkan juga bagaimana barista kopinya mempunyai critical thinking, ya mempunyai problem solving skills ya, dan juga punya skill soft skill lainnya gitu, sehingga tadi dia bisa mempunyai agility yang cukup tinggi, sehingga pada dalam kondisi apapun tadi apabila terjadi perubahan dari tren ekonomi, tenaga kerja tersebut pun juga dapat bisa menyesuaikan gitu. Jadi saya pikir itu yang konsep yang harus dimiliki adalah bagaimana tadi kita punya peningkatan kurikulum dulu ya. Saya pikir kurikulumnya harus disesuaikan, baru nanti outputnya dan juga skill-skill apa yang harus dimiliki, yang tadi agility yang harus dimiliki juga, sehingga harapannya nanti pada saat masuk ke dunia kerja tadi tidak terjadi lagi ya, karena kalau sudah ada pernikahan massal itu tentunya yang data per Februari 2020 ini tidak akan terjadi lagi, karena tingkat pengangguran SMK tentunya akan menurun cukup drastis seperti itu. Oke, dari sisi ekonomi sudah jelas begitu ya, bahwa persaingan pasti akan selalu ada dan harus ada kesiapan juga. Nah, saya mau geser ke Pak Wikan begitu ya. Pak Wikan kan tadi bilang katanya akan ada pernikahan massal, akan ada bukan hanya pacaran tapi sampai ke jenjang pernikahan begitu ya. Sesiap apa di kondisi saat ini spektrum vokasi dan spektrum dari industri begitu ya? Sama-sama sudah di mana posisinya begitu ya untuk mengadakan pernikahan ini? Komunikasi sudah berjalan baikkah dan sudah siapkah begitu? Jadi artinya anak-anak yang nanti memilih begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan sudah tahu nih mau kemana arah dan juga tujuannya nih Pak Wikan. Tadi saya sampaikan Mbak, mungkin dari sekian banyak politeknik, universitas, SMK di Indonesia yang sudah mencapai level pernikahan tingkat tinggi, itu ada Mbak, sudah ada, mungkin sekitar 20% mungkin sudah melakukannya. Jadi semangat reformasi dulu yang disampaikan Pak Wardiman itu sebenarnya sudah berjalan terus. Namun kan kita pengen lebih lagi Mbak, karena tadi disampaikan data berbicara lulusan SMK masih belum comply. Nah, ini memang menjadi ini ya Mbak, kalau saya tampilkan lagi, masalahnya kita itu kita tuh harus memastikan ini Mbak, 2000 kampus, kalikan berapa prodi masing-masing kampus, mungkin bisa puluhan ribu prodi, ada 14.000 SMK dan 17.000 lembaga kursus pelatihan. Ini kan harus kita nikahkan, Mbak. Karena mereka kan menciptakan SDM yang harus matching, tidak hanya link tapi matching. Nah, ini memang menjadi satu tantangan. Saya sampaikan gini aja. Sebelum ini kita rilis, memang orang-orang bertanya-tanya, link and message kan sudah lama. Dan kalau ditodong ya, kalau industri ditodong misalkan seperti ini tapi langsung minta nomor 7 Mbak. Oke. Datang ke industri, datang langsung minta beasiswa dan donasi
donasi dari industri untuk pembelian alat. Nah, itu kan kayak matre itu, Mbak. Nah, dengan dana hampir 3,6 triliun, maaf tadi saya revisi, 3,6 triliun, kita gelontorkan menjadi puluhan program yang kita gelontorkan tahun ini, Mbak, semasa pandemi ini. Meskipun mereka itu ada pandemi, tapi kita minta itu, ayo selama pandemi malah justru menikah. Kalau industrinya itu selama pandemi berubah, yang ini kampus diam saja, nanti tiba-tiba sudah ke sini, ini masih di sini. Harusnya menikah ketika kaget bersama, sadar bersama, kurikulumnya cocok. Nah, ini kita gelontorkan dalam mungkin 30 program bantuan pemerintah, masing-masing SMK bisa mendapatkan ratusan juta hingga miliaran per SMK, kampus juga. Pokoknya, ayo peralatan kita dukung. Jadi gini, Mbak, kita tidak akan memberikan bantuan peralatan atau membangun gedung kalau manusianya belum siap. Kalau manusianya belum siap, ini SDM, guru, dosen, kepala sekolah, leader itu harus siap dulu. Karena mindset-nya berubah dulu. Setelah itu mereka akan menjadi skillful, yaitu tadi benar Bang Sandi. Masa guru ngajarin renang, tapi guru nggak berani masuk kolam? Nah, memastikan kesiapan para pengajar dan guru ini seperti apa Pak Wikan sejauh ini? Ya, kita Mbak, saya tambahkan. Selain bantuan tadi untuk mempush insting menikah, kita juga merevisi undang-undang Sisdiknas, kita juga merevisi beberapa PP, kita juga merevisi beberapa Permendikbud. Peraturannya itu yang belum vokasi dijadikan vokasi betul, Mbak. Misalnya akreditasi prodi vokasi yang dulu masih dihitung dengan cara akreditasi prodi akademik, harus banyak Scopus, paper, profesor, bukannya itu tadi menghasilkan kopi, menghasilkan produk nyata, itu nggak dihitung itu. Nah, itu peraturan kita reform, Mbak. Itu menjadi platform comblang itu nanti. Peraturan itu. Jadi peraturan kita reform, dana-dana kita luncurkan, nah pelakunya itu akan berjalan di atas platform reform yang peraturan tadi itu serta ada dana push. Tapi yang kita inginkan mereka itu tanpa dana, tanpa kita dorong, mereka udah bisa cari pacar sendiri, kenalan, ngajak pacaran, ngajak serius, tunangan, nikah sampai bikin anak. Seperti ini bikin prodi. Ini kita bikin prodi, Mbak. Misalnya ya, Mbak, misalnya dengan PLN, kita bikin prodi bersama. Semester 1 langsung sudah dapat ikatan dinas, kurikulum dibikin bersama, magang di PLN, lulus langsung jadi capek PLN. Itu D4 teknik elektro. Ini contohnya seperti itu contohnya. Timeline-nya Pak seperti apa? Ini kan data-datanya banyak banget nih Pak, penyaluran dananya juga banyak, terus kemudian juga step by step-nya sudah sangat jelas sekali sih yang disiapkan juga dari Dirjen Pendidikan Mr. Asdudi begitu ya, dan juga vokasi. Ini seperti apa nih Pak timeline-nya? Artinya tahun ini, tahun depan, apa-apa saja begitu ya, sampai ke tujuan yang memang jadi goal-nya ini. Tahun ini ya, itu memang pertanyaan yang berat, Mbak. tahun ini itu kita pengen nikahkan itu sekitar ya 200 hingga 300 prodi sampai 1000 prodi perguruan tinggi serta sekitar 1000 SMK. Tapi nikah yang ini loh paketnya. Nggak boleh nikah cuma MOU. Kalau MOU mah seminggu 100% bisa terhadap MOU ya. Ya mungkin ya nggak juga sih. Cari industrinya juga susah. Tapi ya ini kita pengen targetnya itu dan lembaga kursus pelatihan ini sekitar ya mungkin 2.000-3.000 lah itu menikah tahun ini selama pandemi. Tahun depan kita akan coba 2 kali lipatkan atau 3 kali lipatkan. Yang penting industri juga mau menikah. Nggak mungkin nikah itu satunya kebelet, satunya nggak cinta itu ya mungkin lari dikejar ya lari kemana-mana. Harus saling datang blek gitu. Nah ini harus menciptakan ekosistem semangat itu ya. Kita ciptakan insting menikah itu dan kita sadarkan industri itu, ayolah kalau ini dilakukan, industri yang untung. Industri akan untung mendapatkan banyak sekali SDM yang lebih siap pakai. Karena dari awal dirancang bersama. Dan kalaupun mereka nggak bekerja, maka mereka akan menjadi entrepreneurs yang akan menjadi tonggaknya Indonesia. Ya, berarti rencana-rencananya sudah siap take off semua ya Pak Wikan ya, artinya adalah siap dilaksanakan, kemudian para guru juga dipersiapkan dengan baik, dan pernikahan gitu ya, pagelaran pernikahan ini sudah akan siap benar-benar begitu ya Pak ya?
Ya, kita sudah mulai. We better start lah. Dream big, start small. Tadi istilahnya Mas Ibu atau siapa tadi. Dream big, start small, but do it consistently. Pokoknya jangan kebanyakan mikir. Tadi Pak Wardiman sudah betul. Ya. Jangan kelamaan mikir, jangan business as usual. Just do it. Just do it, begitu ya. Dan juga sudah mulai dilakukan. Saya mau ke Edward juga. Edward, sejauh mana sih Kopi Kenangan sendiri menyerap begitu teman-teman lulusan vokasi nih? Apakah memang sudah ada dari sisi kebutuhan? Apakah juga karena sekarang Edward juga ada di industri begitu ya, cukup banyak juga menyerap teman-teman lulusan vokasi? Jadi untuk sampai dengan hari ini kita emang sudah menyerap cukup banyak ya lulusan vokasi, terutama di level toko gitu ya. Yang dimana saat ini kita mempunyai sekitar 2.700 pegawai yang bekerja di toko-toko Kopi Kenangan dari Medan sampai dengan Surabaya, Semarang, Makassar, dan tentunya Jakarta juga. Kebanyakan sih dari lulusan pariwisata atau perhotelan, dan yang kita lihat itu bagus banget gitu ya. Mereka tuh jauh lebih mengerti tentang hospitality dibandingkan dengan apabila kita mengambil ya lulusan yang nyasar gitu ya. Kalau misalnya kita ambil mungkin lulusan SMK yang arah industri ya. Sorry, kenapa? Silakan Mas. Oh ya, kirain ada. Oke, ya jadi kita sudah menyerap cukup banyak, dan bahkan kita juga di Kopi Kenangan kita tuh selalu kriteria untuk hiring barista itu atau staff di toko itu kita selalu mencari antara satu dari dua ini, antara dia lulusan dari vokasi pariwisata perhotelan atau dia memang sudah pernah bekerja sebelumnya di bidang perhotelan ataupun restoran gitu ya. Dan tentunya ini harusnya untuk kedepannya kita bisa mencari yang lebih dari itu, karena kenapa saya sebagai startup dan tentunya juga saya banyak banget yang ngobrol-ngobrol dengan founder-founder startup lain seperti yang dari Gojek, Tokopedia dan sebagainya. Kita merasa bahwa kurang sekali hasil lulusan coding atau teknis software yang ada di Indonesia gitu ya, kurang sekali gitu. Jadi makanya kenapa banyak sekali pelaku-pelaku usaha di bidang startup itu akhirnya men-outsource technical team mereka atau engineer mereka keluar, karena kita sulit untuk mencari sulit banget untuk kita mencari talent-talent yang bisa membantu kita dalam bentuk coding ataupun pembuatan program-program aplikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi makanya bahkan dulu kita pernah ngobrol-ngobrol bersama, gimana kalau misalnya kita pooling money dan resources bersama, kita bikin nih suatu akademi gitu ya, akademi yang dimana kita bisa gunakan untuk training engineer gitu, dan tentunya sebagai timbal baliknya kita bisa melakukan talent sesuai dengan resources yang sudah kita taruh bersama. Akan lebih baik lagi kawin massal ini apabila bisa digabung dengan dengan dirjennya dengan Pak Wikan gitu ya, itu pasti nanti bakal lebih terarah lagi gitu, dan otomatis Indonesia bisa makin jadi kita bisa menghindari yang tadi Bang Sandi bilang, bukan bonus demografi tapi bencana demografi, itu bisa terhindari apabila kita bisa banyak melahirkan lulusan-lulusan yang dimana bisa menghadapi industri 4.0 gitu ya. Oke, ini kan teman-teman yang ikut gitu ya, peserta yang ikut kan juga semua rata-rata teman-teman yang jalani pendidikan begitu ya di pendidikan vokasi begitu, dan pasti pengen tahu juga kalau plannya Edward untuk pengembangan bisnis berapa total kebutuhan nanti untuk serapan tenaga kerja dari lulusan vokasi ke depan gitu kan. Sekarang sudah cukup banyak nih. Nah, dengan rencana gerai yang cukup banyak gitu, sudah mulai menghitung atau belum? Ini biar bisa kita tumbuhkan juga nih semangat untuk teman-teman yang saat ini masih mengenyam pendidikan begitu ya, bahwa lapangan kerja dan industri pun terbuka begitu, dan daya saingnya juga luar biasa juga untuk teman-teman vokasi. Oke, jadi yang paling gampangnya, kita pada tahun 2021 kita akan mempunyai 1.000 gerai, yang dimana kita membutuhkan 10.000 tenaga kerja. Dan setiap tahunnya kita berencana untuk membuka 500 sampai 600 gerai, yang dimana kita membutuhkan 5.000 sampai 6.000 tenaga kerja tambahan lagi setiap tahunnya. Dan itu saya tidak menghitung engineer-engineer yang akan kita butuhkan. Dan serapan tenaga kerja ini bukan hanya untuk pekerjaan di dalam negeri saja, tapi karena kita visinya itu adalah menjadi regional player, atau kita bisa
membuka kopi kenangan di Vietnam, Thailand, Malaysia, India, dan atau bahkan China, kita penting banget kalau jadi makanya bagus banget nih kesempatan untuk teman-teman yang lulusan dari vocational training ini. Nanti jadi bukan hanya bisa kerja di Indonesia, tapi bisa kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, tapi bukan hanya tapi seseorang yang mempunyai skill gitu ya, bukan hanya datang kerja apapun yang manual labor atau pekerjaan yang tidak ada skill, karena tentunya ya di dunia ini apabila Anda sebagai pekerja Anda mempunyai skill, Anda akan dinilai lebih, akan mempunyai salary lebih gitu ya. Dan tentunya lebih membanggakan lagi apabila kita bisa sebagai seorang barista kita datang bekerja di luar negeri dan memberikan service yang baik dan benar kepada teman-teman di mancanegara, dan itu akan membanggakan sekali gitu ya. Oke, ini untuk yang memang lulusan vokasi yang ingin diserap industri. Kalau ada yang lulusan vokasi yang mau siap-siap bisnis nih, Edward ya, yang ingin buka usaha nih, apa saja yang harus dipertimbangkan? Kalau tadi tipsnya Bang Sandi adalah cash is the king gitu ya, di saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini memanfaatkan momentum gitu ya, peluang yang banyak di masa sekarang ini apa saja nih Edward yang harus disiapkan? Oke, jadi tadi Bang Sandi udah ngomong banyak tentang new normal juga. Tentunya itu penting sekali untuk kita selalu bisa mengikuti new normal. Tapi mungkin di luar dari itu, untuk menjadi entrepreneur, salah satu yang paling penting itu adalah inovasi dan juga visi ya. Tadi saya juga udah ngomong sedikit tentang visi dan inovasi, karena at the end of the day, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang memecahkan sebuah masalah gitu ya. Dan masalah-masalah yang ada di Indonesia dan di dunia itu ada banyak banget. Artinya masalah itu kesempatan. Jadi makanya kita harus bisa berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dan mungkin salah satu hal yang bisa kita ingat juga, kita kadang-kadang tuh jangan terlalu kita harus sesuatu yang relevan gitu ya. Mungkin apabila kita ingin memecahkan bencana demografi yang tadi Bang Sandi bilang, itu mungkin bukan ranahnya kita sebagai pengusaha entrepreneur, itu mungkin udah di ranahnya Pak Wikan atau Pak Sandi atau Pak Wardiman dulu gitu ya. Jadi kita harus memecahkan masalah yang ada tuh, bahkan masalah kecil pun orang bisa membuahkan sebuah bisnis. Seperti dulu kopi kenangan, ketika kita mulai, kita hanya ingin memecahkan masalah bahwa gue mau minum kopi yang menggunakan mesin kopi freshly brew coffee itu mahal banget, semua tuh 40-50 ribu, seperti harga-harga kafe yang dari brand internasional gitu ya. Kenapa nggak ada kopi yang affordable yang bisa saya minum setiap hari, enak tanpa mengurangi kualitas gitu. Makanya saya mencoba memecahkan masalah tersebut. Makanya kopi kenangan bisa sampai dengan hari ini gitu. Iya, luar biasa ya, dan juga ekspansif lagi ya. Luar biasa Edward. Dan kita langsung saja next ke Q&A, karena sudah banyak sekali yang ngantri nih untuk tanya jawab begitu ya. Langsung saja saya mau sapa, ada Ahmad Bayu Aryawan, ini yang sudah ingin bertanya dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini untuk Pak Wikan dan juga Pak Joshua katanya ya. Isi pertanyaannya untuk kedua pemateri ini adalah, Link and Match pendidikan vokasi dapat memberi kesempatan kepada para siswa dan atau mahasiswa untuk mempercayakan diri mulai bersaing dalam dunia industri, baik bersifat mandiri ataupun juga komersial. Apakah ini dapat menunjukkan hubungan signifikan antara pendidikan vokasi dengan ekonomi kreatif? Kalau iya, apa harapan penerapan ilmu-ilmu teknik terapan ke depan? Kalau tidak, bagaimana konsep pengembangan di antara vokasi dan ekonomi kreatif? Oke, terima kasih Ahmad dari Sulawesi Tenggara ya. Pak Wikan dulu, setelah itu Mas Joshua silakan. Ya, saya pakai slide lagi Mbak ya. Tadi sekalian menjawab yang Kampus Merdeka. Ya. Ini. Jadi kita merancang Kampus Merdeka, salah satunya kan ini tadi ya. Ini kan juga sebuah kemerdekaan juga ini. Sebuah kemerdekaan. Nah ini Kampus Merdeka. Ini kalau dilihat ini kan ada 62, 611, 512 atau 71 ya. Nah, ini adalah jumlah semester di dalam D4. D4 itu kan 8 semester. Kalau yang 62 itu artinya 6 semester di kampus, 2 semester di industri atau magang. Kalau yang 611, silahkan 6 semester di kampus, 1 semester Kampus Merdeka, 1 semester magang di industri. Nah ini Mbak, yang Kampus Merdeka, yang biru ini 1 semester, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Jadi 1 semester itu boleh tidak
boleh melakukan pengembangan bisnis atau pengabdian masyarakat atau sit-in di kampus di Jerman dan sebagainya. Terserah. Satu semester itu nanti akan diganjar sekitar 20 SKS. Nah, kalau bagi anak-anak yang punya passion untuk mencoba bisnis, manfaatkan ini satu semester kampus Merdeka untuk mengembangkan bisnis. Dan itu nanti diakui dalam SKS di pembelajaran. Nah, itu suatu lompatan yang luar biasa, Mbak. Berani kita melepas buahnya SKS untuk diberikan pada kampus Merdeka untuk mengembangkan entrepreneurship. Nah, tentunya kan nggak dilepas gitu aja, toh, Mbak. Itu harus ada bimbingan dosen. Kita juga harus memberikan support, mungkin coach kewirausahaan dan sebagainya. Sehingga tetap satu semester itu meskipun konteksnya adalah Merdeka Belajar, tapi bukan berarti terus kegiatannya yang merdeka asal-asalan dan tidak terukur. Salah satunya itu, Mbak. Salah satunya itu, tetapi kita juga merilis ini. Kita juga merilis yang namanya, kalau ini mohon maaf, ini untuk teman-teman yang masih menganggur atau putus sekolah ya. Kita merilis program kecakapan wirausaha atau PKW. Ini 16.000 orang, Mbak. 16.000 orang anak putus sekolah atau pengangguran, kita beri pendanaan bantuan coach 6 juta dan kita link and match-kan dengan UMKM serta lembaga pemodalan. Ini training itu untuk 16.000 orang. Kalau yang atas ini PKK ini untuk 50.000 orang. Ini jadi pegawai kalau ini misalnya ya di garment atau jadi montir dan sebagainya. Nah, kalau ini kita juga menciptakan wirausaha dari level yang mungkin lulusan SMK atau putus sekolah. Jadi SMP putus sekolah itu kita latih di sini. Jadi macam-macam. Untuk yang kampus perguruan tinggi seperti itu, SMK juga ada program kewirausahaannya. Intinya Merdeka Belajar itu harus sesuai passion. Kalau memang passionnya entrepreneurship, kurikulum harus mampu mengakomodasi passion entrepreneurship anak-anak itu. Jangan kaku kurikulum itu. Baik, jadi ada ya kombinasi antara pendidikan vokasi dan juga ekonomi kreatif. Mas Joshua, kalau dari Anda seperti apa? Mas Joshua? Ya, Mas Joshua mungkin masih di mute. Ya, oke. Ya, tadi menambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Wikan bahwa ini menjadi salah satu arah ya outputnya bahwa lulusan vokasi ini menjadi entrepreneur, dan kita tahu bahwa ekonomi kreatif ini kan lagi berkembang saat ini ya, dan cabang-cabang ataupun subsektornya sendiri kan banyak ya, ada film, fotografi, kriya, kuliner ya, musik ya, dan juga periklanan, pertunjukan, TV dan radio, jadi dan seni rupa. Jadi banyak kaitannya ini bagaimana tadi dan saya pikir ini punya nilai tambah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau lulusan vokasi tadi punya punya output yang benar-benar tidak dimiliki oleh semua orang yang masif gitu. Tentu dia punya nilai tambah yang sangat besar sekali, dan tadi potensinya dia bisa mengeksplorasi bukan hanya di domestik tapi juga di pasar luar negeri, pasar ekspor gitu ya. Sehingga tentu apalagi tadi terkait dengan tadi kan mahasiswa peternakan ya, bisa aja mungkin terkait juga dengan kuliner ya, bagaimana pengolahan dari daging sapi ataupun daging olahan lainnya gitu yang merupakan khas misalkan dari Sulawesi Tenggara ataupun Kendari, itu saya pikir akan sangat punya nilai tambah ya, dan bisa kita eksplor ke depannya. Oke, sudah dijawab ya. Ini tadi untuk pertanyaan dari Universitas Halu Oleo ya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Putri Ayu Nadiro dari Nguling, Pasuruan, Jawa Timur. Begitu ya, ini juga ditujukan untuk Pak Wikan Sakarito, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Pak Wikan, masih ada lagi pertanyaannya. Isinya adalah saya ingin tanya nih Pak, bagaimana cara pola berpikir kita agar daya saing pada saat lulus sekolah vokasi jenjang perguruan tinggi dalam kurung Politeknik Negeri ini bisa bersaing dengan kalangan mahasiswa lain? Itu yang pertama, mohon penjelasannya katanya Pak Wikan. Kemudian yang kedua, ini mungkin bisa Edward juga bisa jawab begitu ya. Seperti apa sih Pak jika saya sudah masuk ke era, jika saat ini sudah masuk ke era new normal, saya ingin menjadi mahasiswa yang aktif akan berbisnis online atau offline wirausaha. Bagaimana pendapatnya Mas Edward untuk memanage waktu sebagai mahasiswa supaya bisa sukses tanpa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar nantinya, katanya. Mohon penjelasannya. Oke, Pak Wikan dulu. Ya, kali ini saya nggak pakai slide ya, saya coba nggak pakai slide. Jadi gini, untuk menjadi lulusan yang berdaya saing,
itu sejak input itu sudah punya passion, Mbak. Bahwa Anda mengapa, why, memilih kampus vokasi sebagai tempat studi atau SMK sebagai tempat studi, harus ada passion dan visi. Jadi masuk di situ itu punya visi, aku 5 tahun lagi akan mau ngapain dan aku mencintai nggak bidangnya ini. Itu passion dan visi. Kalau sejak awal milih prodi itu cuma ikut-ikutan teman, susah. Harus sejak awal itu pahami apa passionnya, memilih prodi itu sesuai passion dan punya visi. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua tentunya ya kerja keras, kreatif, dan berani mencoba ya selama proses. Nah, nanti akan menjadi kompeten. Setelah itu dia akan terus belajar, Mbak. Dia akan terus belajar karena dia mencintai. Kebayang nggak Cristiano Ronaldo, maaf yang nggak suka MU, mohon maaf. Oh iya, selamat buat pendukung Liverpool, sudah juara setelah puluhan tahun. Ya, Ronaldo disentuh oleh Alex Ferguson, itu kan cuma dibangkitkan mimpi dan semangatnya. Maka dia akan bergerak dengan sendirinya, belajar dengan sendirinya, tiap pagi latihan, nambahin porsi latihan tanpa disuruh. Nah, itu visi dan passion. Dia akan paham kalau aku berlatih keras, aku akan mencapai satu level tertentu. Dan ketika lulus dari SMK atau lulus dari vokasi, dia akan terus mencintai bidang ilmunya dan terus belajar hal yang baru. Sehingga dia memiliki learning skills. Itu yang penting. Jangan hard skill aja, learning skills. Itu yang penting. Ya, jadi itu, Mbak. Nah, tapi di perguruan tinggi atau di sekolah ya guru berubah dong. Nggak boleh menciptakan siswa itu sebagai penghafal. Jangan sampai guru sejarah itu tanya gini, pertanyaan sejarah itu lucu kalau gini. Tahun berapa perang Diponegoro? Saya pikir muridnya tuh harus jawab gini. Loh Pak, kan sudah ada di Wikipedia. Kok tanya gitu ya? Itu kan bukan pertanyaan kritis, itu kan menghafal. Harusnya guru-guru itu bertanya gini. Mengapa perang Diponegoro tidak terjadi di waktu bersamaan dengan perang Aceh? Nah, mikir kan siswanya, oh iya ya, kenapa kok enggak bersama-sama ya? Intinya kalau bersama-sama, VOC itu pasukannya terbelah dan kalah dua-duanya. Intinya gitulah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang harus mampu dibikin oleh guru itu. Jadi belajar apapun, matematika, bahasa Indonesia itu harus tahu konteksnya, kenapa dia belajar itu semua. Jangan ngajarin sesuatu yang nggak berguna lah, intinya gitu. Nah, itu semua nanti akan menjadi lulusan yang unggul. Masalah bersaing, Mbak, kalau saya tuh gini, lulusan vokasi itu okelah bersaing, tapi kalau bisa bersinergi dengan lulusan lain. Jangan kompetisi dalam negeri, tapi bersinergi dengan teman se-Indonesia, kita berkompetisi dengan negara lain. Yakin, Mbak, kalau itu dilakukan, visi, kerja keras, passion, dan terus mencintai bidang ilmunya, maka lulusan akan unggul dan pasti akan jadi pemenang. Oke, baik. Ini sudah dijawab ya Putri ya. Dijawab oleh Pak Wikan. Next ke Edward, ini pertanyaannya tadi untuk bisa aktif jadi pengusaha, berbisnis, masih kuliah, nggak ganggu juga kuliahnya nih, gimana nih Edward? Oke, jadi mungkin sebagai tambahan dari Pak Wikan tadi, selain punya passion, kalau ada passion tuh sebenarnya semua tuh gampang gitu, apalagi di era digital ini, karena self learning itu tuh sangat amat mudah di era digital ini. Misalnya contoh, saya usaha kopi gitu ya. Saya awalnya belajarnya dari mana? Dari YouTube, dari Google. Saya jadi belajar banyak dan belajar tentang kopi 101 gitu ya. Lalu saya juga dulu pernah kenalan punya satu teman gitu ya. Dia tidak ada background belajar dari pastry atau bakery dari sekolah terkenal, tapi dia hanya belajar dari YouTube aja, dan sekarang dia menjadi guru kepada murid-muridnya itu semuanya dari luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya di era digital ini selain passion, kalau ada punya passion itu tuh mudah sekali gitu. Selain kita bisa belajar di D3, D4 atau pendidikan vokasi lainnya, kita juga harus selalu menggunakan passion ini untuk selalu mencari ilmu-ilmu lain di luar menggunakan internet. Lalu sebagai tambahan juga untuk membuat usaha di era digital itu tuh jauh lebih mudah. Kita misalnya mau usaha kopi, mungkin dulu kita harus bikin kafe bagus-bagus 500 meter persegi di area yang prime, di mall Grand Indonesia, Pacific Place, and the Senayan City. Kita dulu mulai kopi kenangan, kenapa bisa gede sih? Karena digitalisasi. Kita menggunakan Gojek dan Grab untuk orang bisa order online, jadi toko kecil kita bisa mempunyai omset seperti kafe yang besar juga gitu. Misalnya saya mungkin belajar membuat kerajinan tangan gitu ya, dan kerajinan tangan saya bagus, jual aja di Tokopedia, jual aja di Shopee gitu ya. Jadi enak banget gitu untuk menjadi entrepreneur zaman sekarang, karena semuanya itu jauh lebih mudah daripada 10-20 tahun yang lalu.
dengan bantuan-bantuan dari startup-startup unicorn yang sudah ada di Indonesia ini gitu. Oke, berarti jelas ya bahwa semuanya ini memang harus memanfaatkan secara khusus begitu ya untuk dunia atau media sosial begitu ya. Dunia digital ini sekarang sudah sangat memudahkan untuk melakukan apapun begitu ya. Nah, mungkin saya mau singkat-singkat saja closing statement untuk masing-masing speakers, mulai dari Pak Wikan dulu. Seperti apa Pak Wikan? Saya cuma nambahin Mbak untuk closing aja. Khususnya entrepreneurship, kalau prinsipnya tuh nyemplung aja lah. Nggak ada renang itu teori, nyemplung ke kolam. Setelah itu rasakan, kemudian beranilah merasakan kolam lebih besar sehingga kelak akan berani berenang di lautan bebas. Jadi intinya just do it, coba aja. Itu apa namanya? Saya bikin YouTube yang nggak pernah sekolah YouTube, saya cuma belajar bikin film, ngevlog, saya edit sendiri, saya upload sendiri. Ya ternyata ya lumayan lah, masih jauh sih dari Atta Halilintar ya. Tapi kan ini berani nyemplung aja. Saya juga YouTuber amatir sebenarnya. Saya aja yang tua aja berani kok, anak-anak muda harus bisa lebih kreatif. Itu tapi aja, jalan gitu ya, pokoknya lakukan saja gitu ya Pak Wikan ya. Yang penting lumayan, jalan. YouTube saya setiap bulan bisa untuk traktir teman-teman kok, ya kecil sih penghasilan, tapi bisa buat traktir itu YouTube saya itu. Dari sudah YouTube dimonetize juga berarti ya Pak? Sudah tahu sudah caranya? lama. Sudah lama dan sudah tahu juga menghasilkan income dari situ gitu ya. Kenapa ini tidak bisa ditularkan juga ke yang lain ya Pak Wikan ya? Ya artinya ya passion dan berani nyemplung, coba gitu aja. Nanti saya follow ya Pak YouTube-nya ya, YouTube-nya Pak Wikan. Saya mau lihat aktivitas Pak Wikan. Oke, closing statement selanjutnya Mas Joshua. Iya, jadi kalau kita lihat sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor input penting. Ya, silakan Mas. Ya, dalam perekonomian kita, tentu sekolah vokasi baik tingkat SMK ataupun politeknik yang dan juga program-program yang dijalankan oleh Pak Wikan ya, tentu vokasi ini menjadi salah satu jembatan ya. Bagaimana nanti ke depannya kita bukan hanya mengembangkan diri kita sendiri dan juga meningkatkan ataupun memanfaatkan bonus demografi, tapi kita harapkan nanti 2045 kita bisa keluar dari middle income dan kita sudah masuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Oke, Edward? Closing statement saya tambahan aja untuk tadi Pak Wikan, selain just do it, yang Pak Wikan bilang juga tadi harus punya passion. Kalau ada passion dan juga keberanian untuk just do it, itu kita pasti bisa lah untuk maju dalam hidup gitu ya. Karena dengan dua itu orang pun menjadi mempunyai customer obsession gitu ya, customer obsession untuk bisa membuat sebuah produk yang bisa diminati oleh banyak kalangan gitu. Oke, sedikit saja mungkin dari Pak Wardiman karena muncul begitu ya Pak Wardiman, sedikit saja closing statement, sedikit saja. Ya, senang sekali bahwa link and match atau mismatch dari Bank Dunia itu sekarang sedang diantamir ya, sedang dikerjakan, dan mudah-mudahan kerjasama link and match antara pendidikan dan tadi para industriawan, para pengusaha itu akan berjalan terus di bawah bimbingan Pak Dirjen, ya, Pak Wikan. Saya ucapkan selamat bekerja. Oke, mohon arahan selalu Pak Wardiman, selalu Pak. Baik, terima kasih sekali. Ini menarik sekali dan memang semua rangkaian acara sesi pertama dan kedua begitu ya, Lulusan Vokasi menjawab tantangan ekonomi nasional ini sangat padat begitu karena juga pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang masuk, peserta kita juga banyak sekali yang ikut berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wikan sudah memberikan banyak pencerahan hari ini. Pak Wikan, Pak Wardiman juga terima kasih, sudah ada banyak sekali masukan juga begitu ya dari awal dan data-datanya. Mas Joshua juga begitu ya, nanti kita ketemu lagi di layar CNBC begitu ya, di program-program seperti biasa kita selalu sharing. Edward juga thank you banget begitu ya, kedepannya ini akan menjadi satu motivasi juga untuk lulusan vokasi ke depannya karena sudah ada serapan tenaga kerja, apalagi kopi kenangan saja segitu gitu ya, apalagi untuk beberapa industri lain. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada hari ini, terima kasih, thank you to all speakers. Dan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan begitu ya,
di awal webinar kali ini bahwa akan ada peserta webinar yang beruntung untuk mendapatkan giveaway. Giveaway-nya adalah menjadi narasumber di program Profit CNBC Indonesia yang akan ditayangkan juga di CNBC Indonesia TV. Oke, siap-siap semuanya para peserta begitu ya yang hari ini sudah ikut berpartisipasi, yang beruntung untuk bisa menjadi salah satu narasumber dan tampil di layar CNBC Indonesia TV adalah jing jing jing, oh pakai musik ya harusnya ya. Yasmin Naura, mahasiswa D3 Vokasi Universitas Indonesia ya. Yasmin ini ternyata lulusan vokasi, sekarang juga punya silky pudding namanya Sari Dessert, SAREE Dessert gitu ya. Instagramnya juga bisa dilihat. Selamat kepada Yasmin. Saya nggak bisa lihat Yasmin sih di sini, tapi nanti kita ketemu ya Yasmin ya di CNBC Indonesia karena Yasmin akan diundang dan juga tim kita juga nanti akan menghubungi Yasmin untuk hadir di acara Profit CNBC Indonesia. Selamat untuk yang beruntung, selamat untuk Yasmin juga. Dan ini tidak terasa ya 2 jam begitu ya kita sudah berdiskusi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua para peserta yang ikut dalam webinar CNBC Indonesia dan juga Mitra Studi Kemendikbud RI. Temanya adalah lulusan vokasi menjawab tantangan ekonomi nasional. Semoga pastinya semua yang kita sampaikan, para expert sampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Akhirnya, finally, gitu ya, saya sedih sebenarnya mengucapkan itu. Saya Maria Katarina, terima kasih selaku moderator dan juga mendampingi Anda dan teman-teman semua dalam rangkaian acara ini, moderator webinar CNBC Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di acara webinar CNBC Indonesia selanjutnya. CNBC Indonesia, Beyond Business. Sampai jumpa.